Sesungguhnya Allah telah meletakkan kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan umat manusia itu dalam ajaran ibadah yang sempurna seperti yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, malam ini kita akan menggelar lagi sebuah diskusi yang penuh manfaat, penuh hikmah. Mudah-mudahan saya berharap dan tentunya kita semua berharap bahwa diskusi ini akan berjalan dengan tertib, dengan baik. Tentu sebuah diskusi interaktif yang insya Allah solutif, komunikatif dan edukatif sehingga bisa kita ambil hikmah, kita petik pelajaran, kita menarik kesimpulan untuk kehidupan keberagaman kita, untuk bekal kita nanti di akhirat seperti itu. Bagaimana jalannya diskusi pada malam hari ini? Kita sudah ada dua orang narasumber yang sangat luar biasa dan tentunya pasti akan memiliki argumen-argumen yang sangat bagus seperti itu. Diskusi yang hebat, yang sehat. Mudah-mudahan mari kita simak semua jalannya diskusi pada malam hari ini yang akan dikawal oleh dua orang moderator, yaitu Bang Yuda Tawakal dan Bang Indra Donhen. Tanpa perlu berlama-lama lagi, saya akan serahkan acara ini untuk dikawal oleh beliau berdua, moderator-moderator andalan dari SDN, dan semoga bisa mengawal diskusi ini sampai akhir, sampai selesainya diskusi dengan tertib, dengan lancar dan tanpa halangan suatu apapun. Amin, insya Allah. Silakan Bang Donhen atau Bang Yuda. Terima kasih. Iya, terima kasih Bang Amir untuk opening statementnya, acaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam ini kita bertemu lagi di media dan studio Media Dialog Sehat tanpa hujat, adil, satu dan beradab. Oke, malam ini kita kedatangan dua narasumber yang luar biasa ya. Yang pertama Bang Hasan Madura, wakil Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang kedua Bang Rudi Yohanes nih. Waduh, ini yang luar biasa nih, sudah malam melintang di YouTube nih. Selamat malam Bang Rudi, apa kabar Bang? Selamat malam, kabarnya sehat-sehat semua, sejahtera. Oke, baik, luar biasa. Oke Bang. Oke, nah malam ini topik kita adalah karakteristik Tuhan sejati dalam Al-Quran dan Bible. Apakah tema ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak? Sudah. Iya, betul, sudah. Oke, baik. Untuk acara ini ya, sebagai informasi, di-live-kan di beberapa channel ya. Yang pertama adalah tentunya channel SDN Studio ya, Erfahan Muslim Channel, Ngaji Metal Channel, Nyom Nyom Channel, Yayi Haidar Aqua Channel, Islam Bersaudara 01, dan Hasan Madura Channel. Bang Rudi juga me-live-kan nggak nih Bang? Ya, live-kan. Oke, di Debaters juga ya, bagi rekan-rekan yang ingin subscribe silakan aja like ya, biar dapat update dari masing-masing channel tersebut. Oke, untuk diskusi ini kita bagi 5 tahap ya. Pertama adalah opening statement, dan yang kedua adalah tanya jawab dari masing-masing narasumber ya. Kita kasih waktu untuk narasumber bertanya 1 menit, dan untuk menjawab kita kasih waktu 5 menit. Dan yang ketiga itu adalah kita saling memberikan kesempatan untuk kedua narasumber untuk melakukan atau mengadu argumen ya, secara terbuka, dan tentunya juga setelah itu ada closing statement dan tanya jawab antara narasumber dengan para peserta. Oke, untuk kelancaran acara ini mohon untuk semua peserta tolong diikuti tata tertibnya ya. Tolong kalau seandainya ada yang ingin bertanya atau menjawab, mungkin bisa dilakukan dengan cara sopan dan santun. Oke, untuk menyikat waktu, kita masuk ke tahap pertama, itu adalah opening statement. Untuk opening statement ini saya berikan kesempatan untuk Bang Rudi dulu deh untuk muka open statement nih Bang. Oke, silakan Bang Rudi. Minggu lalu aku gantian Pak Madura dulu. Oke, Bang Hasan ya. Oke, Bang Hasan, silakan open statement Bang Hasan. Oke. Untuk Bang Hasan opening statement, silakan Bang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
tawassalna bijahi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wal yatalattaf wa la yush'irunna bikum ahada. Terima kasih kepada moderator dan seluruh kru-kru SDN yang memberikan waktunya hingga diperkenankan berdialog dengan sang debater yang tak asing lagi bagi saya. Saya kagum kepada beliau karena sudah melanglang dan terkenal di menjadi YouTuber gitu. Saya sebenarnya tidak mewakili umat Islam secara umum. Saya hanyalah orang yang fakir pengetahuan, fakir ilmu, dan orang yang saya adalah sebagai orang yang haus akan ilmu perbandingan agama, begitu aja gitu. Oke, masih ada 3 menit Pak Hasan. Bang Hasan. Oke, siap. Mungkin singkat saja ya. Dialog malam ini judulnya adalah karakteristik. Ini berkaitan dengan tauhid. Tauhid itu sebenarnya dibagi menjadi 3. Ada huluyah, rububiyah, dan asma wa sifah. Saya lebih tertarik membahas tentang asma wa sifah. Tuhan itu sebenarnya pasti mengaku dirinya sebagai Tuhan gitu. Nah, jika ada Tuhan yang tidak mengaku dirinya sebagai Tuhan atau hanya mengaku sebagai utusan, maka menurut saya tidak layak untuk dituhankan gitu. Tuhan dalam Islam itu sangat jelas dan mudah dipahami dan diyakini sebagai yang maha tinggi, yang nyata, yang esa, yang maha abadi, pencipta, yang maha kuat dan maha tahu, maha penentu takdir. Islam menitik beratkan kepada konseptualisasi Tuhan sebagai yang maha kuasa atau disebut dengan tauhid. Tuhan itu wahid, ahad, maha pengasih, penyayang, dan bisa dikategorikan dengan Ar-Rahmanir Rahim. Itu juga bagian daripada tauhid. Dalam Islam, Tuhan itu dikatakan dia tidak dicapai dengan penglihatan mata, sedangkan dia dapat melihat segala yang melihat. Dia yang maha halus dan maha mengetahui. Tuhan itu bukan hanya maha kuasa dan juga bukan hanya maha agung, tapi juga yaitu Tuhan yang personal gitu. Tuhan di dalam Islam, Tuhan itu dikategorikan lebih dekat daripada urat nadi manusia itu sendiri dan juga menjawab semua doa-doa yang kita butuhkan. Seperti yang saya katakan tadi, Tuhan pasti mengaku dirinya sebagai Tuhan. Jika ada Tuhan misalkan yang mengaku dirinya hanya sebagai utusan, maka saya katakan sekali lagi, itu tidak layak untuk dijadikan Tuhan. Karena di dalam Islam itu sangat tegas dan lugas dan bahwa Tuhan itu menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Innani sesungguhnya saya, anallah, saya ini Allah, la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain saya. Fa'budni, maka sembahlah aku. Ini penjelasan yang sangat lugas dan terang juga terbuka gitu loh. Seperti juga di dalam, kalau saya lihat di dalam Perjanjian Lama, Ulangan 32, 39, itu juga berterus terang gitu. Aku Allah yang Esa, sedangkan Yesus tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Apakah kita layak dijadikan Tuhan? Ini menurut saya sih kurang pas gitu loh, karena Tuhan harus mengaku dirinya sebagai Tuhan gitu. Di dalam kalau kita lihat lagi dari ajarannya yang terekam dalam Bible, Yesus tidak menurut saya sih itu tidak layak dijadikan Tuhan, karena Yesus itu punya Tuhan gitu. Punya Tuhan sebagaimana Nabi Musa gitu. Musa berkata dalam Ulangan 6 ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa gitu. Yesus juga mengajarkan hal yang sama dengan apa yang Nabi Musa ajarkan gitu loh. Dalam Markus 12 ayat 29, Yesus berkata, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, ketika ada kalimat kita di dalam kalimat Yesus itu sendiri, itu berarti Yesus juga punya Tuhan gitu. Dalam ayat ini Nabi Musa dan Yesus sama-sama punya Tuhan gitu. Tetapi kenapa bisa beda ketika Kristen ketika orang di Bang Hasan. Oke, sekarang terima kasih. Bang Rudi Wana, silakan Bang untuk opening statement-nya Bang. 5 menit ke depan saya berikan waktunya nih Bang. Silakan Bang Rudi.
Siap. Terima kasih. Sekarang kita akan berbicara karakteristik Tuhan. Kalau dari segi orang Kristen, Tuhan yang kami sembah itu sudah sangat amat teramat jelas bahwa Dia adalah Tritunggal. Kami memahami konsep Tritunggal, ya. Konsep Tritunggal itu bukan ada ketika Rasul Paulus ada, tidak. Tetapi sejak Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 2, dan Kejadian 1 ayat 3, bahwa di dalam diri Tuhan kami itu ada Tuhan itu sendiri, dan Dia memiliki firman atau suara. Dan di dalam dirinya juga Dia memiliki penolong atau Roh Kudus atau roh Tuhan itu sendiri. Dan ketiganya itu menyatu di dalam satu Tuhan, ya. Maka itu diwajibkan seperti kita melihat manusia. Manusia yang kita lihat siapa? Contoh Adam yang diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan itu sendiri. Maka dari situ, ketika Adam diciptakan, dia memiliki tubuh yang namanya si Adam. Di dalam dirinya ada roh yang menghidupkan, Yohanes 6 ayat 63, dan dia bersuara, berbicara. Itulah manusia sempurna, sama seperti kesempurnaan Tuhan. Dan dia apakah tiga Adam ini? Tidak, dia tetap satu, dia tunggal. Ya, jadi itulah paling cara gampang memahami konsep Tritunggal itu. Kemudian, Tuhan yang kami sembah adalah Maha Pencipta. Tuhan yang berani menyebutkan kapan hari pertama apa yang diciptakan hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Jelas Dia berani mengatakan itu di dalam kitab sucinya. Nah, kemudian Tuhan yang kami sembah itu adalah Tuhan yang memberi hukuman, Maha Pengasih, Penyayang. Itu suara siapa ini? Bersih kali. Srek, suara apa, kertas didorong-dorong. Ya. Nah, di situ Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang sesungguhnya Tuhan. Dialah pencipta. Kenapa Dia mencipta manusia? Karena Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak ada yang dikasihinya, tidak ada yang disayanginya kalau dunia ini kosong, melompong. Kan begitu ya, kawan-kawan. Kemudian, Tuhan yang kami sembah itu adalah Tuhan yang betul-betul Tuhan. Karena Dia mampu memiliki kehadiran dimanapun berada. Ya. Seluruh dunia ini di bawah kekuasaannya. Tidak satu tempat pun di dunia ini yang tidak bisa didatangi Tuhan. Bunyi lagi apa itu? Kayak bunyi-bunyi apa? Gesek-gesekan kertas atau apa itu? Ya. Dimute aja dulu semua. Mengganggu sekali. Nah, kemudian kalau seperti dibilang Bapak Hasan Madura, tadi tidaklah Tuhan kalau begini begono menurut mereka. Sama dengan kami. Kami juga tidak akan mengakui Tuhan kalau Tuhan tersebut harus disembah melalui nama seorang manusia. Itu sama kami enggak Tuhan. Sama kami juga tidak Tuhan apabila Dia tidak maha hadir. Sama kami juga Dia bukan Tuhan apabila Dia tidak bisa berfirman. Dan suaranya didengar oleh manusia, itu bukan Tuhan. Hantu pun bisa mengatakan Dia Tuhan karena suaranya tidak bisa didengar. Kalau Tuhan yang kami sembah, Dia itu suaranya didengar oleh manusia. Bahkan Tuhan kami bisa hadir ke dalam dunia. Jikalau Dia suka, Dia pun bisa makan, bisa pergi ke sana kemari, jikalau Dia ingin. Masalahnya tidak semua Tuhan inginkan. Ya. Bagi kami, bukanlah Tuhan kalau tidak punya keinginan. Bukanlah Tuhan kalau tidak bisa menjelma jadi manusia, firman-Nya menjadi manusia. Itu bukan Tuhan. Itu namanya sama kami sebongkah batu yang dipertuhankan. Batu itu pun bisa menjadi Tuhan. Kenapa? Ada yang mempertuhankan. Jadi itulah kalau dari segi kami. Kalau dari segi kami juga, kami tidak mengenal Tuhan yang hanya bisa bahasa satu bahasa saja. Itu kan Tuhan. Masa kalau Tuhan sama anak-anak SMA yang memiliki 5 bahasa kemampuannya, itu bukan Tuhan. Nah, kalau dari segi kami juga, bukanlah Dia Tuhan. Kalau Dia memuji manusia dan manusia tidak memuji Dia. Itu lucu. Itu dalam iman kami ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Cukupkan, nanti kita berdiskusi aja. Masih ada 1 menit lagi Bang Rudi. Gak apa-apa. Sudah selesai saja. Oke, baik. Kalau gitu untuk selanjutnya saya kasih kesempatan untuk Bang Yuda nih untuk memimpin acara tanya jawab Bang Yuda ya. Oke, silakan Bang Yuda dimulai untuk acaranya. Oke, terima kasih untuk partner. Baiklah, langsung saja kita masuk ke sesi kedua, sesi tanya jawab. Karena tadi opening statement dimulai dari pihak Muslim, dari Pak Hasan Madura, maka yang akan bertanya pertama ini adalah dari pihak Kristen, yaitu dari Bang Rudi Yohanes. Silakan Bang Rudi Yohanes untuk memulai
bertanya kepada Pak Hasan Madura. Waktu Anda yang diberikan adalah 1 menit dan maksimal 2 kali pertanyaan. Waktu akan berjalan pada saat Anda berbicara. Silakan. Oke, terima kasih. Pertanyaan saya sederhana. Apakah Allah SWT itu adalah Allah yang maha hadir? Dalam artian begini, tahu definisi maha hadir ya? Dari sudut kalian lah, jangan dari sudut kami. Silakan, itu aja pertanyaanku. Oke, terima kasih Bang Rudi Yohanes yang telah memberikan pertanyaannya, yaitu apakah Allah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah yang maha hadir? Nah, itu pertanyaan yang sangat simpel. Semoga bisa dijawab sama Pak Hasan Madura. Namun sebelum itu saya kembali mengingatkan bahwa acara ini disiarkan secara langsung di channel Muslim kami dan juga dari channel Bang Rudi nanti akan saya sebutkan. Yang pertama channel ISDN Studio Channel, yaitu channel resmi kami. Kemudian dari F. Harhan Muslim Channel, Nyom Nyom Channel, Ngaji Metal Channel, Yai Aqua Haidar Channel, Sahabat TV Channel, Penegak Islam Channel, Hasan Madura Channel, Islam Bersaudara 01 Channel, dan dan channelnya Bang Rudi, Sang Debaters Channel. Bagi teman-teman yang ingin bergabung bisa di-subscribe ke 5 channel ini, dan bagi yang ingin menonton bisa dilihat di channel-channel YouTube kami. Dan bagi yang ingin memberikan kritik, saran atau pengajuan diri untuk menjadi narasumber di Zoom ISDN ini, silakan hubungi call center kami yaitu +1 463 6009 009 melalui WhatsApp. Dan bagi yang ingin masuk atau bergabung menjadi partisipan, link Zoom kami tidak pernah berubah, tetap sama seperti yang dicantumkan dalam tiap undangan. Baiklah, kita kembali kepada acara. Dipersilakan untuk Pak Hasan Madura memberikan jawaban atas dari pertanyaan Bang Rudi, dan waktu yang akan Anda berikan 5 menit, dan waktu akan dimulai pada saat Anda berbicara. Silakan Pak Hasan. Terima kasih. Begini, pertanyaannya menurut saya sangat bagus sekali ya. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini maha hadir? Nah, di dalam ajaran Islam, di dalam seperti yang saya jelaskan tadi, di dalam asma wa sifah itu ada 99 nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita harus ketahui. Salah satunya ada al-hadiru, yaitu maha hadir gitu. Allah itu maha hadir. Nah, ketika menjabarkan kalimat hadir di sini belum tentu terlihat gitu. Belum tentu terlihat, karena hadirnya Allah meliputi segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta ini gitu. Nah, yang dimaksud dengan maha hadir ini adalah ilmu pengetahuan Allah. Pengetahuan Allah itu meliputi segala, bahkan hati, unek-unek, bahkan detak jantung Pak Rudi pun Allah mengetahui segala apa yang Pak Rudi katakan gitu. Al-hadiru, tidak harus menjelma gitu. Nah, ketika Tuhan itu menjelma, ketika misalkan Tuhan menjelma menjadi manusia, nah ini adalah sebuah perubahan menurut saya. Nah, perubahan inilah yang menjadi masalah jika kita dikatakan Tuhan itu harus menjelma, berubah menjadi manusia gitu. Contohnya gini, segala sesuatu yang berubah ini tidak abadi gitu. Nah, segala sesuatu yang tidak abadi menurut saya tidak pantas disebut sebagai Tuhan gitu. Nah, segala sesuatu perubahan apapun, baik itu berubah dalam wujudnya, berubah dalam sifatnya, berubah dalam segala hal, berubah apapun, itu menurut saya tidak layak dijadikan Tuhan, karena Tuhan itu maha abadi, maha kekal. Nah, hadir di sini adalah ilmu Allah, kehadiran Allah meliputi segala apapun yang tersembunyi, apapun rahasia, apapun yang kita rahasiakan, dan apapun yang terlihat. Seperti yang saya tadi bicarakan di closing statement, Allah itu melihat segala penglihatan, dan Allah maha halus juga maha mengetahui segala sesuatu. Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Itulah jawaban saya tentang atas pertanyaan Pak Rudi Yohanes yang sedang ditanyakan. Ketika misalkan Tuhan itu berubah menjadi manusia, itu tidak abadi. Sekali lagi saya katakan, segala sesuatu yang berubah itu tidak abadi, dan segala sesuatu yang tidak abadi tidak layak dituhankan. Itu jawaban saya. Terima kasih. Masih ada?
Di dalam ajaran Islam selain Tuhan itu maha hadir, juga disebut dengan maha maha mengetahui. Bukan berarti Tuhan maha mengetahui di sini juga bukan tidak berarti Tuhan itu belajar ilmu pengetahuan, tidak. Tuhan maha mengetahui tanpa belajar, tanpa apa. Tuhan maha mengetahui karena Tuhanlah sumber dari ilmu pengetahuan, segala ilmu pengetahuan. Nah, ketika tadi Bang Rudi menanyakan maha hadir, apakah Tuhan itu di dalam Islam terlihat? Sudah jelas, baik itu di dalam perjanjian lama, baik itu dimanapun. Yesus juga mengatakan tak seorang pun yang dapat melihat Tuhan gitu. Tak seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Baik itu di dalam ajaran Islam, seperti yang saya katakan, Tuhan tidak akan tercapai oleh penglihatan mata gitu. Karena pandangan kita ini terbatas. Memandang matahari, memandang ciptaan Tuhan aja, mata ini terbatas. Apakah matahari seperti yang kita lihat di bumi? Tidak seperti itu. Apakah langit itu warnanya biru? Tidak. Belum tentu gitu, karena itulah pandangan mata. Pandangan mata manusia ini terbatas. Keterbatasan itulah yang membuat kita tidak mampu melihat Tuhan gitu. Jika Tuhan terlihat dan jika Tuhan berubah, maka itu tidak abadi, dan segala sesuatu yang tidak abadi tidak layak untuk dijadikan Tuhan. Terima kasih, itu aja mungkin yang saya sampaikan gitu. Oke, terima kasih untuk jawaban dari Pak Hasan Madura yang bagus sekali. Silakan. Sekarang adalah waktunya Pak Hasan Madura untuk memberikan pertanyaan kepada Bang Rudi Yohanes. Pertanyaan yang pertama yang akan diberikan. Waktu yang akan diberikan kepada Pak Hasan Madura adalah 1 menit dan maksimal 2 kali pertanyaan, dan waktunya akan berjalan pada saat mulai berbicara. Silakan Pak Hasan Madura. Oke, terima kasih. Seperti yang saya tanyakan tadi, Tuhan itu pasti abadi. Kita semua sepakat Tuhan itu abadi, gitu. Sedangkan Yesus ini adalah dari Tuhan berubah menjadi dari firman menjadi manusia. Ini adalah sebuah perubahan. Nah, segala sesuatu yang berubah tidak abadi. Nah, pertanyaannya, apakah menurut Pak Yudi berubah itu abadi gitu? Menurut Pak Rudi berubah ini abadi karena Tuhan di dalam keimanan Pak Rudi adalah Tuhan itu berubah menjadi firman, menjadi. Nah, menjadi ini adalah sebuah proses gitu loh. Proses perubahan. Kalimat menjadi ini adalah proses. Nah, saya tanyakan tadi adalah apakah berubah itu abadi menurut Bang Rudi gitu loh. Itu aja pertanyaannya sih. Oke, itu dia pertanyaan yang akan diajukan kepada Bang Rudi Yohanes. Apakah Tuhan itu abadi dengan berubah seperti itu ya? Oke lah, baik. Bang Rudi dipersilakan untuk memberikan jawabannya. Waktu yang akan diberikan kepada Anda adalah 5 menit dan akan dimulai pada saat Anda berbicara. Silakan Bang Rudi. Oke, terima kasih. Apakah kalau ada perubahan itu tetap dikatakan Tuhan itu abadi? Ya, Tuhan itu abadi. Tuhan kami tidak pernah berubah. Dia tetaplah Allah yang Tritunggal, Bapa yang Tritunggal. Di mana di dalam ketritunggalannya dia ada Bapa itu sendiri, Roh Bapa itu, dan juga Firman Bapa itu. Yang menjadi manusia itu Firman. Itu bukan berubah, Firman tidak berubah menjadi manusia seperti berubah, tidak ada kalimat berubah di sana, tetapi jadi manusia dia, ya. Nah, firman yang jadi manusia bukan Tuhannya, perlu diperhatikan ya. Jadi manusia, bukan menjadi ya, atau nanti kalau kalian kurang memahami, nanti kalian mengatakan contohnya berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, maka terang itu jadi. Bukan begitu, kawan. Kalau ini firman menjadi manusia, ya, sehingga manusia itu diberilah nama Yesus. Apakah ada di situ perubahan? Tidak. Bahwa sejak semula Tuhan itu hadir di dalam dunia ini. Pertama dulu melalui suaranya. Orang tidak bisa melihat Tuhan. Oke, benar. Tetapi suaranya yang didengar. Dan suara itu dikatakan dari zaman dulu kala. Dikatakan, ya Tuhan, ya Tuhan. Padahal dia tidak ada wujudnya. Suaranya aja yang didengar. Sama seperti Pak Hasan Madura sekarang. Saya nggak pernah lihat wujud Pak Madura ini. Tetapi saya dengar suaranya. Saya tahu dia itu Hasan Madura. Ya Pak Hasan Madura saya bilang. Artinya suara Pak Hasan Madura sekarang ini adalah Pak Hasan Madura. Tidak tergantikan oleh siapapun. Maka saya katakan, ya Pak Hasan Madura. Ya Pak Hasan Madura.
Kan demikian ya kawan-kawan. Kemudian misalnya Pak Hasan Madura membuka camnya, maka nampaklah wajahnya seperti saya. Ya sudahlah. Itu artinya suaranya yang menjadi gambar digital seperti saya. Ya demikian juga Tuhan. Suaranya itu sekarang misalnya seperti saya kan dibuka ini. Maka yang Bapak lihat itu digital saya, ini utusan saya. Tetapi ini adalah saya sendiri. Dia tidak ada yang berubah. Nah, saya tertarik mengatakan, Bapak tadi mengatakan, kalau ada yang berubah itu bukanlah Tuhan. Ya saya setuju Pak. Maka itu Bapak harus bertanggungjawabkan bahwa nama Allah itu ada 610. Bukan sejak zaman Musa. Zaman Musa tidak dikenal Allah. Yang mereka kenal Elohim, Adonai, atau Yahweh, atau Jehovah, atau apalah. Tidak dikenal namanya Allah. Jadi Bapak sudah membuat sebuah analisa yang keliru menurut saya. Sehingga Tuhan yang Bapak sembah, Bapak katakan bukanlah Tuhan. Karena sudah memiliki perubahan nama. Kemudian, ketika di zaman Musa, Tuhan yang Bapak sembah, Allah SWT yang Bapak sembah, dulu berbahasa Ibrani. Setelah Nabi Muhammad datang, berubah jadi berbahasa Arab. Artinya ada perubahan. Maka di situ Bapak menyangkal dia Tuhan. Bukan saya, Bapak yang menyangkal. Kalau saya tidak mengatakan itu dasarnya. Tetapi Bapak mengatakan apabila sesuatu itu tidak kekal, maka dia bukanlah Tuhan. Saya setuju dengan Bapak. Tetapi bukan saya yang menyangkal, saya hanya menyetujui saja. Bapak yang menyangkal ketuhanan Tuhan Bapak. Karena dari uraian saya sudah 2 kali berubah. Pertama nama, yang kedua bahasa. Tuhan yang dulu Bapak sembah itu mengakui dia berbicara kepada bangsa Israel. Maka digunakanlah bahasa Israel. Kemudian berubah. Ketika datang kepada orang Arab, berubah menjadi bahasa Arab. Kan sudah berubah Pak. Nah, takutnya saya, kalau itu yang Bapak buat jadi patokan, banyak yang berubah Pak. Contoh, Allah memerintahkan bahwa dahulu orang memiliki kiblat itu ke Baitul Maqdis. Kemudian diubah menjadi ke Ka'bah, Mekah. Itu berubah juga. Banyak yang berubah kalau kita mau mengatakan perubahan-perubahan itu. Tetapi bukan saya yang membuat kriteria itu, tetapi Bapak. Artinya Bapak ingin mengatakan kepada semua orang bahwa Tuhan yang Bapak sembah bukanlah Tuhan. Karena dia berubah-ubah. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Bang Rudi. Waktunya masih ada 40 detik. Mungkin ingin ditambahkan sepatah, 2 patah kata. Tambahkan. Tadi Bapak juga saya minta menjelaskan apa itu, apakah Tuhan yang Bapak sembah itu maha hadir. Bapak sulit membedakan. Rudi, jangan bertanya dulu ya Bang Rudi. Ya, belum bertanya. Silakan. Ya. Bapak tadi sulit membedakan maha hadir dengan maha tahu. Nah ini. Sehingga saya belum dapat jawaban itu. Nanti itu perlu Bapak jelaskan lebih lanjut nanti aja. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bang Rudi yang telah memberikan jawabannya yang juga bagus. Dan tak perlu saya ingatkan kepada kedua narasumber, mungkin jika ingin memberikan data, silakan dipersilakan untuk kedua narasumber, baik Bang Rudi ataupun Pak Hasan Madura, untuk share screen data di layar supaya untuk membantu juga tidak hanya sekedar dari bicara-bicara saja. Supaya para yang menonton acara juga tahu ternyata dia berbicara berdasarkan data dan dalil. Oke, kita lanjutkan kepada acara. Sekarang tadi Bang Rudi menjawab ya. Sekarang waktunya kembali kepada Bang Rudi untuk memberikan pertanyaannya yang kedua kepada Pak Hasan dengan waktu 1 menit, maksimal 2 kali pertanyaan, dan waktu akan berjalan pada saat Anda mulai berbicara. Silakan Bang Rudi. Oke, terima kasih. Saya tetap bertanya kepada Pak Hasan itu mengenai Allah SWT itu maha hadir. Coba gambarkan atau jelaskan bagaimana kemahahadiran Allah SWT itu di dalam diri Pak Hasan Madura atau di dalam dunia ini. Saya ingin tahu kemahahadirannya itu bagaimana. Karena saya takutnya Bapak sulit membedakan maha tahu dengan maha hadir. Contoh maha hadir itu seperti kita sekarang atau saya sekarang. Gambar saya muncul di sini,
Misalnya yang menonton di tempat saya 796. Di 796 itu saya hadir situ. Itu namanya mahadir. Tetapi saya terbatas kepada jumlah bilangan. Kalau Tuhan tidaklah terbatas. Tolong jelaskan kemahadiran Tuhan yang Bapak sembah. Silakan. Oke, terima kasih Bang Rudi Yohanes yang telah memberikan pertanyaannya, yaitu tolong dijelaskan kemahahadiran Tuhan, yaitu dari perspektif Islam. Tentunya ini akan diberikan kepada Pak Hasan. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita menuju ke Pak Hasan dan dipersilakan kepada Pak Hasan untuk memberikan jawabannya dengan waktu yang diberikan kepada Bapak 5 menit dan waktu akan berjalan pada saat Anda mulai berbicara. Silakan Pak Hasan. Oke, terima kasih. Sebenarnya tadi sudah saya jawab ya, tentang Tuhan Maha Hadir. Oke lah, semungkin kurang memahami dengan penjelasan saya. Begini ya, kita bedakan dulu makhluk dengan ciptaan gitu loh. Makhluk ini adalah makhluk yang membutuhkan sebuah ruang dan waktu atau tempat. Kalau makhluk itu pasti membutuhkan tempat gitu. Sedangkan Tuhan itu tidak butuh tempat. Tuhan itu adalah sebelum tempat itu ada, Tuhan itu sudah ada. Karena tempat itu adalah ciptaan Tuhan. Semuanya, termasuk sorga pun. Tuhan itu tidak ada di sorga, tidak menempati di sorga. Artinya kalau Tuhan di dalam ajaran Islam itu tidak butuh pada tempat gitu. Karena sebelum tempat itu diciptakan, itu Tuhan sudah ada gitu loh. Karena segala tempat itu ciptaan Tuhan. Artinya Tuhan tidak butuh ruang dan waktu, tidak tempat. Nah, dengan kalimat Maha Hadir di sini adalah kekuasaan Allah yang menghadir kepada saya gitu. Ketika misalkan saya berzikir kepada Allah menyebut la ilaha illallah, maka Allah itu hadir dalam diri saya, artinya kekuasaan Allah meliputi saya. Kekuasaan Allah bukan berarti Tuhan itu duduk di dalam hati saya, bukan gitu loh. Bukan, Maha Hadir ini kekuasaan Allah itu meliputi saya semua gitu. Sehingga ketika misalkan ada sesuatu yang membahayakan saya, maka Allah yang menolongnya dengan kekuasaannya. Itulah yang disebut dengan Maha Hadir di dalam Islam menurut sepengetahuan saya gitu. Maha Hadir ini Tuhan tidak butuh tempat gitu loh. Kalau misalkan Pak Rudi ini kan makhluk butuh tempat tentu. Kalau tidak ada tempat, Pak Rudi tidak akan bisa hidup gitu. Kalau tidak ada bumi, mau kemana? Melayang-layang di mana gitu loh. Nah, itulah bedakan dulu makhluk dengan Tuhannya. Tuhan itu meliputi segalanya. Artinya sebelum tempat itu ada, Tuhan itu ada. Artinya kehadiran Tuhan itu tidak terpengaruh oleh ruang dan waktu, tidak butuh ruang dan waktu, tidak diliputi oleh ruang dan waktu. Artinya ketika disebut Maha Hadir, itu kekuasaan Allah hadir pada diri saya, sehingga saya bisa melakukan sesuatu berkat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah penjelasan saya tentang Maha Hadir. Sebenarnya tadi Pak Rudi juga mengatakan seperti misalkan Allah berfirman kepada orang Israel berbahasa Israel, Allah berfirman kepada orang Arab berbahasa Arab, seperti itu. Nah begini, sebenarnya itu yang berubah itu bukan ini, yang berubah itu loh bahasanya orang, bukan Tuhannya yang berubah gitu. Nah beda dengan Yesus. Di sini Yesus firman itu kan dikatakan Allah sendiri. Kalau orang Kristen, firman itu adalah Allah katanya. Firman itu adalah Allah sendiri. Artinya di sini Tuhannya ini yang berubah menjadi manusia, kan begitu. Tuhannya yang menjadi, karena firman adalah Tuhan itu sendiri menurut ajaran Kristen. Nah, berarti kalau ketika firman berubah menjadi manusia, artinya Tuhan menjelma menjadi manusia atau Tuhan menjadi manusia. Ini sebuah perubahan. Awalnya bukan manusia, kemudian menjadi manusia gitu. Awalnya tidak ada daging, kemudian menjadi daging. Awalnya ini semua adalah selain butuh tempat. Tuhan Anda, Pak Rudi, selain butuh tempat juga berubah gitu. Baik dalam sifat, baik dalam pandangan, baik dalam penglihatan, semuanya berubah. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah segala sesuatu yang berubah itu bisa dikategorikan abadi? Karena apa? Karena dalam pandangan saya ada sesuatu yang berubah tidak layak disebut sebagai Tuhan gitu. Karena Tuhan itu menurut ajaran Islam, Tuhan itu abadi, kekal, tidak akan berubah baik wujud maupun sifatnya gitu. Tidak akan ada yang berubah bagi Tuhan.
ketika Anda mengatakan orang Israel berbahasa Israel, ibarat gini ya, ketika saya orang Indonesia mengatakan Tuhan yang Maha Agung, ini kan bahasa Indonesia. Apakah Tuhannya berubah? Tidak. Saya memanggilnya cuma dengan berbahasa Indonesia gitu. Tuhan yang Maha Agung, Tuhannya tetap abadi, tidak berubah, juga tidak ada perubahan sama sekali. Cuman saya memanggil dengan versi bahasa lain gitu loh. Ini tidak berubah gitu loh. Jadi saya cuma memanggil dengan bahasa yang saya kuasai, yaitu bahasa Indonesia gitu loh. Tuhannya tidak berubah gitu loh. Nah, itulah penjelasan yang disebut dengan maha hadir di sini adalah kekuasaan Allah hadir pada diri saya. Bukan berarti Tuhan itu harus nongkrong di dalam manusia, tidak. Karena jika Tuhan nongkrong di dalam manusia, maka Tuhan butuh tempat, itu namanya. Jika Tuhan berada di dalam diri manusia, maka Tuhan itu butuh tempat, butuh ruang, dan juga butuh waktu. Maka itu tidak layak dianggap sebagai Tuhan, gitu loh. Itulah yang bisa saya sampaikan aja, gitu loh. Oke, terima kasih Pak Hasan Madura yang telah memberikan jawaban yang sangat bagus. Mungkin Pak Hasan nanti pada saat bagian terakhir menjawab, mungkin Pak Hasan bisa memberikan ini ya, share screen ya. Tadi sudah saya ingatkan kepada kedua narasumber. Oke, baiklah. Sekarang kita kembali kepada Pak Hasan, namun untuk bertanya kepada Bang Rudi. Kali ini Pak Hasan dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya yang kedua kali kepada Bang Rudi dengan waktu yang seperti biasa 1 menit dan maksimal 2 kali pertanyaan, dan waktu akan berjalan pada saat Anda mulai berbicara. Silakan Pak Hasan. Oke, terima kasih. Karena tadi Pak Rudi tidak menjawab apakah sebuah perubahan itu harus dianggap sebagai Tuhan. Mungkin saya beralih ke pertanyaan lain aja. Begini, Tuhan itu pasti mengaku dirinya sebagai Tuhan, sementara Yesus tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Gitu loh. Nah, seperti yang di dalam ajaran Islam, innani anallah, ini tegas mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nah, pertanyaannya, kenapa Pak Rudi berani menuhankan Yesus sementara Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan gitu. Menurut saya, sesuatu yang tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan tidak layak dijadikan Tuhan. Gitu loh. Orang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan harus kita seleksi gitu. Harus kita pelajari gitu. Apakah benar-benar Tuhan atau bukan gitu. Nah, sementara Yesus tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan, kenapa Anda Tuhan kan gitu. Ini bukan kesalahan Yesus menurut saya, tetapi kesalahan orang yang mempercaya Yesus sebagai Tuhan. Kenapa Pak Rudi berani mengatakan Yesus itu Tuhan? Oke, waktunya habis Pak Hasan. Baiklah, itu dia pertanyaan yang diberikan, pertanyaan dari Pak Hasan yang akan diajukan kepada Bang Rudi, yang nantinya akan dijawab sama Bang Rudi. Namun sebelum itu, saya kembali mengingatkan bahwa acara ini disiarkan secara langsung di channel-channel kami. Yang pertama, channel resmi kami yaitu ISTN Studio Channel, Farhan Muslim Channel, Nyom Nyom Channel, Ngaji Metal Channel, Yayi Haidar Aqua Channel, Penegak Islam Channel, Sahabat TV Channel, Islam Bersaudara 01 Channel, dan dari channelnya Bang Rudi juga yaitu Sang Debaters Channel. Oh ya, dari channelnya Pak Hasan juga saya kelewatan, yaitu Hasan Madura Channel. Silakan bagi teman-teman yang ingin bergabung bisa di-subscribe channel-channel ini, dan bagi yang ingin menonton bisa dilihat di channel-channel YouTube kami. Dan bagi yang ingin memberikan kritik, saran, atau pengajuan diri untuk menjadi narasumber di Zoom ini seperti yang sedang berlangsung sekarang ini, silakan hubungi call center kami yaitu +1 463 600 9009 melalui WhatsApp, dan nomornya tertera di layar atas ya, kalau di YouTube ya. Dan bagi yang ingin masuk atau bergabung menjadi partisipan, link Zoom kami tidak pernah berubah, tetap sama seperti yang dicantumkan dalam tiap undangan acara ini. Oke, kita kembali kepada acara, dan saatnya untuk Bang Rudi Yohanes memberikan jawabannya atas pertanyaan dari Pak Hasan tadi, dan waktu yang akan diberikan kepada Anda seperti biasa 5 menit, dan waktu akan berjalan saat Anda berbicara. Silakan jika ingin menampilkan data. Silakan Bang Rudi. Oke, terima kasih. Kalau dikatakan mana Yesus mengaku Tuhan,
Yesus sebenarnya banyak mengaku Tuhannya. Yohanes 13 ayat 13, Yohanes 10 ayat 30, di Wahyu juga dikatakan demikian. Ya. Tetapi kalau dikatakan mana Yesus mengatakan Tuhan dan minta disembah, maka Matius 4 mengajarkan kepada kami, sungguh-sungguh teramat jelas, hanya iblislah setelah Yesus datang, hanya iblislah yang minta disembah. Jadi kalau ada Tuhan setelah Yesus datang minta disembah, itu iblis. Itu menurut ajaran kami. Makanya itulah sebabnya Yesus tidak pernah mengatakan, aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Tidak ada. Tetapi kalau Yesus mengatakan dia Tuhan, banyak. Sudah saya sebutkan. Bahkan murid-muridnya pun mengatakan dia Tuhan, ada. Thomas, Yohanes 20 ayat 28. Itu jelas. Ya. Jadi kalau dikatakan, mana pengakuan Yesus adalah Tuhan dan sembahlah aku. Hanya iblis. Di Matius 4, iblis mengatakan, sembahlah aku, kuberikan dunia ini sama kau, katanya. Hanya iblislah yang minta disembah setelah Yesus datang. Ketika orang Majus datang, dilihatnya Yesus, mereka datang menyembah tanpa diperintah, tanpa dimintakan, sembahlah aku, nggak ada. Setelah Yesus datang, siapapun menurut iman kami yang minta disembah itu adalah iblis. Karena di dalam Alkitab, di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dijelaskan hanya iblislah yang kemudian meminta dirinya disembah. Oke? Kemudian, saya tadi terheran-heran melihat Bapak ini ya, Pak Hasan. Tadi Pak Hasan bilang tidak berubah bahasa. Orang yang berubah Bapak bilang tidak. Memang demikianlah aturan mainnya, bahwa Allah SWT datang terhadap satu kaum sesuai bahasanya. Artinya kalau ini konsisten, maka tidak ada nabi di luar daripada bangsa Israel. Tidak ada nabi di luar bangsa Yahudi. Itu kalau konsisten. Ternyata tidak. Di luar dengan bangsa Yahudi ada seorang nabi. Ya kan? Kemudian mengenai nama. Dahulu pun namanya apa, setelah berjalannya waktu berubah namanya. Itu sudah satu perubahan. Kemudian tadi mengenai Maha Hadir. Sampai detik ini pun saya tidak melihat apa kemahadiran Tuhan yang Bapak sembah. Kuasanya Bapak bilang hadir dalam diri Bapak. Buktinya, maaf ini Pak, banyak orang Islam yang mengimani seperti Bapak misalnya Maha Hadir dalam diri Bapak itu. Bapak bilang kalau ada celaka saya terhindar. Banyak yang mati celaka. Banyak yang begini begono. Jadi kalau Bapak bawakan itu, Bapak kesulitan sendiri. Kemudian Bapak mengatakan kalau Tuhan punya ruang, punya tempat, itu bukan Tuhan. Pak, Bapak sadar nggak apa yang Bapak ucapkan? Bahwa Allah SWT itu bertahta di dalam arsi, di dalam ars. Ya, bahwa dikatakan ars itu letaknya di mana? Di atas air. Ya, ayatnya itu banyak Pak. Bapak bisa cari. Terutama di surah 11 ayat 7 itu ada mengenai ars itu, dan di Yunus surah 10 ayat 3 juga ada, dan macam banyak itu Pak. Ya. Jadi kalau Bapak bilang mengenai ruang dan waktu itu, ya begitulah Pak ya. Kemudian mengaku Tuhan sudah, Maha Hadir sudah, butuh tempat sudah. Oke, sudah. Semua sudah saya jawab, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Masih ada 1 menit 30 detik, Bang Rudi. Ya nggak apa-apa. Dicukupkan saja, karena ada yang mau kubahas lagi. Kenapa? Ini baik kalau begitu. Baik sekali ternyata Bang Rudi ini ya, menginfakkan waktunya kepada saya. Oke, terima kasih Bang Rudi. Itu adalah jawaban dari Bang Rudi yang cukup bagus, namun masih ada 1 menit tadi, 1 menit 30 detik kan. Baiklah, sekarang waktunya untuk Bang Rudi memberikan pertanyaannya yang terakhir kepada Pak Hasan Madura. Pertanyaan yang ketiga yang akan diajukan kepada Pak Hasan dengan waktu yang seperti biasa, yaitu 1 menit dan 2 kali maksimal bertanya. Dan waktu akan berjalan pada saat Anda mulai berbicara. Silakan Bang Rudi Yohanes. Oke, terima kasih. Saya ingin bertanya kepada Bapak ini mengenai Allah yang Bapak sembah, ya Tuhan yang Bapak sembah ya. Bapak pasti mengimani bahwa Tuhan itu memiliki firman. Tapi sampai detik ini tidak satu orang Muslim pun bisa menjelaskan kepada saya bagaimana sih firman Allah itu. Mereka cenderung mengatakan yang disampaikan Jibril itu adalah firman Allah, ya betul. Tetapi itu bukan firman suara Allah langsung, tetapi adalah pesan yang disampaikan Jibril ya. Tolong jelaskan, kalau memang Allah memiliki kalamullah itu,
Bagaimana sih apanya yang bisa Bapak gambarkan mengenai suara itu atau kalimatullah itu? Silakan. Itu saja dulu. Oke, terima kasih Bang Rudi Onesta yang telah memberikan pertanyaan yang terakhir yang diajukan kepada Pak Hasan Madura, dan juga dipersilakan kepada Pak Hasan untuk memberikan jawaban atas dari pertanyaan Bang Rudi tadi. Dan waktunya waktu yang diberikan kepada Anda 5 menit dan akan dimulai pada saat Anda berbicara. Silakan Pak Hasan Madura. Oke, terima kasih. Di dalam ajaran Islam itu adalah Allah berfirman, dan penyampai firman itu adalah malaikat Jibril. Sebenarnya ini sudah tertera juga di dalam ketika ada Jibril, malaikat atau Roh Kudus di dalam ajaran umat-umat ajaran Pak Rudi, ini sebenarnya sudah menuju kepada malaikat Jibril gitu loh. Cuman karena Pak Rudi ini tidak tahu, tidak ada ajaran di dalam kekristenan tentang siapa itu Ruhul Kudus, maka dia itu kebingungan, dia dikira malaikat ini adalah Tuhan juga. Ketika di awang-awang Ruhul Kudus di awang-awang dan menyampaikan sesuatu kepada Yesus, ini bukti bahwa Ruhul Kudus ini sedang menyampaikan sesuatu kepada Yesus gitu. Kalau di dalam Islam sebenarnya ketika sholat Nabi Muhammad SAW itu menerima perintah sholat, ini adalah menerima langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jibril pun ini tidak sanggup untuk mengantar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Nah, karena malaikat Jibril ini tugasnya adalah menyampaikan wahyu, maka malaikat Jibril ini diberi tugas menyampaikan wahyu, disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti di dalam Al-Qur'an, wa innahu nazzalahu, artinya sesungguhnya malaikat Jibril ini menyampaikan, menaruh di dalam hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Anda bertanya apakah firman itu berupa tulisan atau apa gitu, sebenarnya yaitu bila tulisan, itu tidak dengan tulisan, juga tidak dengan kata-kata. Artinya Allah memberikan sebuah pengetahuan kepada Nabi Muhammad, difirmankan firman itu, kemudian Nabi Muhammad SAW tidak harus belajar dulu karena Allah sudah memberitahukan tentang pengetahuan firman tersebut gitu. Dan orang-orang pilihan ini hanya pilihan. Jadi kalau Tuhan itu misalkan hadir ke dunia, ngapain ada utusan gitu? Misalkan Tuhan itu moro-moro keliling seluruh Israel, keliling ke barat, ke timur, ngapain ada utusan gitu loh. Nah, ini sebenarnya sudah menjawab, sebenarnya ada tergambar di dalam kitab di dalam Islam itu sendiri, dan juga di dalam ajaran Pak Rudi ini sebenarnya sudah ada gitu, bahwa di situ ada kalimat Gabriel. Nah, berhubung orang-orang Kristen ini tidak tahu tugas-tugas para malaikat, maka dia itu kebingungan karena memang tidak ada ajaran seperti itu gitu. Kalau di dalam ajaran Islam itu sudah lengkap bahwa malaikat ini tugasnya ini, malaikat ini tugasnya ini, itu semua Allah yang berkuasa memerintahkan semua malaikat gitu. Sehingga umat Islam ini diberitahu oleh Nabi Muhammad SAW tentang tugas-tugas para malaikat tersebut, termasuk malaikat yang mencabut nyawa, malaikat yang berada di dalam di manusia, malaikat yang mendampingi manusia, malaikat yang menyampaikan wahyu, semua itu ada tertera di dalam ajaran Islam gitu loh. Namun sayang sekali di dalam ajaran kekristenan itu tidak ada sama sekali. Malaikat itu siapa sih gitu. Kadang-kadang iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat. Ini kan rancu sekali gitu loh. Nah, di sini ketika berbicara Pak Rudi tadi hanya setan yang minta disembah, Pak Rudi jangan lupa bahwa di dalam seperti di dalam ajaran Perjanjian Lama itu, akulah Tuhan, kamu jangan menyembah atau Tuhan lain gitu. Ini sebenarnya minta disembah. Apakah Tuhan Pak Rudi dalam Perjanjian Lama ini setan, iblis gitu loh. Nah, begini, ketika ada sesuatu mengaku dirinya sebagai Tuhan misalkan, maka kita pelajari apakah dia itu cuma mengaku-ngaku atau benar-benar Tuhan gitu loh. Nah, yang paling pokok dasar di dalam ajaran Islam, Tuhan itu maha agung, juga Tuhan itu abadi. Nah, misalkan gini Pak Rudi, misalkan ketika ada orang tidak mengaku Tuhan gitu, misal anggaplah gini, monyet atau Hanoman gitu loh. Hanoman ini kan tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dan Hanoman tidak pernah dirinya minta disembah.
Apa ketika ada orang mau menyembah Hanoman, wah ini pasti Tuhan ini karena tidak minta disembah gitu. Nah, apakah hal-hal seperti itu apa Pak Rudi mau terima gitu loh? Sesuatu yang tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan, bukan Tuhan gitu loh. Dan jika ada orang yang menuhankan, kesalahan itu bukan terletak pada diri Yesus, karena Yesus sendiri tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kenapa ada orang lain yang menuhankan? Nah, ini kesalahan ini bukan pada diri Yesus, tetapi orang yang menuhankan. Orang yang menuhankan itulah hanya klaim gitu loh. Hanya mengklaim Yesus sebagai Tuhan gitu. Kenapa? Karena Yesus juga tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Aku ini Tuhan gitu. Tidak pernah gitu. Tidak pernah gitu. Nah, ketika misalkan suatu saat Yesus dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Yesus akan berkata, Madura. Waktunya ya? habis, Pak. Oke, waktunya. Ini kok 233 masih ini di layar saya. Sudah habis, Pak. Waktunya tadi. Ya, terima kasih. Iya. Oke, terima kasih Pak Hasan Madura yang telah memberikan jawabannya yang bagus sekali, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Bible bahwa kata Yesus ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan juga dalam Al-Quran sembahlah Tuhanku sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah Dia, begitu ya, itu dalam Al-Quran dan juga dalam Bible. Baiklah, sekarang bagian Pak Hasan untuk memberikan pertanyaan kepada Bang Rudi yang terakhir, karena sebentar lagi kita akan memasuki sesi battle ya. Silakan Pak Hasan memberikan pertanyaannya yang terakhir kepada Bang Rudi, dan waktu bertanya 1 menit, maksimal 2 kali pertanyaan, dan waktu akan dimulai pada saat Anda mulai berbicara. Silakan Pak Hasan. Sebenarnya Islamlah yang mengikuti ajaran Yesus gitu loh. Kenapa? Yesus tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan, dan juga bahwa maka umat Islam mengaku mempercayai sebagaimana yang Yesus katakan gitu. Nah, pertanyaan saya seperti yang tadi Pak Rudi tidak menjawab pertanyaan saya. Yesus tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kenapa dituhankan? Dan Pak Rudi mengatakan, oh Tuhan, Yesus mengaku Tuhan. Gitu. Ketika saya membaca Bible, itu tidak pernah satu pernyataan pun Yesus itu mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tidak ada. Nah, kenapa Anda tuhankan? Misalkan gini, ketika muridnya, ya Tuhan, itu sebenarnya bukan kepada Yesus. Itu reaksi muridnya karena kaget. Ibarat gini, Pak Rudi ini bertemu saya, gitu loh. Ya Tuhan, Pak Rudi, apakah Pak Rudi ini Tuhan? Bukan. Ini reaksi kekagetan saya, gitu. Pertanyaannya, kenapa Pak Rudi bisa menuhankan Yesus? Gitu. Yesus tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan, gitu loh. Itu pertanyaan saya, gitu loh. Oke, waktunya habis Pak Hasan, dan sudah berbunyi detik-detik kayak bunyi burung sedang mematuk ya. Baiklah, sekarang waktunya untuk Bang Rudi memberikan pertanyaan. Namun sebelum itu, saya kembali mengingatkan bahwa acara ini disiarkan secara langsung di channel-channel kami, channel Muslim dan juga channelnya Bang Rudi. Yang pertama, channel resmi kami ISDN Studio Channel, kemudian Farhan Muslim Channel, Nyom Nyom Channel, Ngaji Metal Channel, Yai Haidar Aqua Channel, Sahabat TV Channel, Penegak Islam Channel, Hasan Madura Channel, Islam Bersaudara 01 Channel, dan yang terakhir dari channelnya Bang Rudi, Sang Debaters Channel. Bagi teman-teman yang ingin menonton acara ini, bisa disimak secara langsung, karena acara ini disiarkan secara langsung di semua channel-channel yang melive-kan acara ini. Dan bagi partisipan ataupun netizen yang berada di live chat, jika ingin memberikan pengajuan diri untuk menjadi narasumber ataupun ingin memberikan kritik, saran, silakan hubungi call center kami, yaitu +1 463 600 900 melalui WhatsApp. Dan nomornya tentu tertera di atas ya, di atas layar kalau di YouTube. Dan bagi teman-teman yang ingin bergabung menjadi partisipan, link Zoom kami tidak pernah berubah, tetap sama seperti yang dicantumkan dalam tiap undangan acara ini. Baiklah, kita kembali kepada acara, dan sekarang waktunya untuk Bang Rudi memberikan jawabannya yang terakhir
karena sebentar lagi kita akan masuk ke sesi battle. Silakan Bang Rudi berikan jawabannya yang terbaik untuk yang terakhir ini. Waktu Anda 5 menit dan akan berjalan pada saat Anda mulai berbicara. Silakan Bang Rudi. Oke, terima kasih. Kalau ditanya, kenapa saya menuhankan Yesus, padahal Yesus tidak ada mengaku dirinya adalah Tuhan. Siapa bilang? Saya sudah jelaskan. Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Kemudian orang Yahudi melempari Yesus. Dan Yohanes 10 ayat 33-34 mereka mengatakan, bukan karena perbuatan baik kami melempari engkau, tetapi karena engkau menyetarakan diri dengan Bapa, dengan Tuhan, dengan Allah. Ya, artinya di situ Yesus mengaku, akulah ada Allah itu setara. Sudah. Yohanes 13 ayat 13. Kamu mengatakan, kamu benar bahwa aku adalah guru dan Tuhan. Kemudian ketika Thomas mengatakan, ya Tuhan, Theos, Yohanes 20 ayat 28. Yesus tidak membantah itu. Aku bukan Tuhan, Thomas. Jangan kau panggil aku Tuhan. Ada itu. Yesus mengiyakan, memang dia adalah Tuhan. Kalau ditanya lagi kepada saya, kenapa kamu menuhankan Yesus? Karena itu perintah daripada Alkitab, ya kan? Maka dikatakan di sana apa? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya ada firman, firman bersama-sama dengan Bapa, maka firman itu adalah Bapa itu sendiri. Kemudian Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu diciptakan dia, maka kita merujuk kepada kejadian 1. Itu proses penciptaan. Siapa yang menciptakan? Kan Bapa. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Siapakah dia ini? Itulah firman Bapa atau Bapa itu sendiri yang berbicara, ya. Kemudian kalau mengenai yang kutanya tadi kepada Bapak mengenai kalamullah, Bapak tidak mengerti apa itu suara Tuhan atau firman Tuhan. Bapak mengatakan bahwa itu malaikat sudah ada diutus gini-gini. Pak, maaf Pak. Bapak semakin mengaburkan Al-Ikhlas itu, Pak. Tidak ada yang setara dengan dia. Tidak ada yang tergantung. Dia tidak tergantung kepada apapun. Sekarang Bapak Allah itu jadi tergantung. Tergantung kepada para malaikat. Bahwa Bapak Allah itu tidak bisa menyampaikan firman-Nya langsung. Padahal dia seorang Tuhan. Padahal dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Berbicara saja bisa. Apa susahnya? Kok harus melalui syanu tergantung. Kemudian mengenai Roh Kudus. Di dalam ajaran kami mengenal Roh Kudus, Pak. Gabriel bukan Roh Kudus. Itu bedanya di dalam ajaran Kristen. Di dalam ajaran Islam, Jibril itu Roh Kudus. Saya tidak bisa mengganggu-gugat. Tetapi di dalam ajaran Kristen, Gabriel itu bukan Roh Kudus, tetapi malaikat. Kalau Roh Kudus itu adalah Roh Bapa yang diutus ke dalam diri manusia. Jangan katakan ketika zaman Yesus atau Paulus itu tidak. Zaman Mazmur 55 ayat 11 sudah dikatakan bahwa Raja meminta agar tidak keluar Roh Kudus yang di dalam dirinya. Jadi Roh Kudus itu ada di dalam diri kami, Pak. Jadi kalau kami mengatakan bahwa Tuhan yang kami sembah Maha Hadir, memang Maha Hadir. Dia ada di dalam diri setiap manusia, yaitu dengan Roh Kudus. Ya, kalau Bapak saya nggak tahu Maha Hadirnya bagaimana atau ya sejenisnya. Kemudian perjanjian lama, saya kan sudah katakan Pak, setelah Yesus datang, di zaman perjanjian lama saya tidak pernah memungkiri bahwa Tuhan mengatakan dia adalah Tuhan yang wajib disembah, pantas disembah. Tetapi setelah Yesus datang, itu tidak ada lagi. Yang minta disembah hanya satu di dalam Bible itu, itulah iblis. Kemudian Yesus mengatakan hanya Allah saja yang wajib, Tuhan yang Bapa yang di surga yang harus disembah. Ya, itulah sebabnya saya katakan tolong kalimat saya diingat. Tidak pernah ini lagi. Nah, itu semua sudah saya uraikan Pak ya. Jadi kalau ada apa nanti kita apa aja habis ini kan ada lagi Beatle kalau nggak salah ya. Nah ini sudah semuanya. Kemudian masih ada waktu 1 menit ya. Saya ingin mengatakan bahwa Tuhan yang kami sembah itu adalah Tuhan yang sesungguhnya Tuhan. Dia mampu berfirman, dia mampu menunjukkan dirinya dari anakku. Dia mampu hadir dimanapun, suka-suka dia. Firman-Nya menjadi manusia bisa. Ya, itu suka-suka Tuhan kami, Pak. Adalah satu kekeliruan jika Tuhan kami tidak bisa kemana-mana. Dia hanya duduk di singgasananya, itu bukan Tuhan. Itu lebih tepatnya manusia. Manusia saja bisa kemana-mana. Masa Tuhan tidak bisa kemana-mana? Itu dari sudut pandang kami. Dan Tuhan yang kami sembah, kalau mau berfirman, cukup berfirman. Tidak perlu embel ini, embel itu, embel ini, embel itu. Ya, tidak perlu ada ini, ada itu. Dia mau berfirman, berfirman saja.
Wah, manusia tidak bisa mendengar suara Tuhan. Siapa bilang? Tuhan kami kan maha segalanya. Kalau suara kekerasan dikecilkannya pun bisa. Dan semua orang bisa mendengarnya. Oke, itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Iya, terima kasih Bang Rudi Yohanes yang telah memberikan jawabannya yang terakhir kali ini yang bagus sekali. Dan dengan berakhirnya jawaban dari Bang Rudi ini, maka berakhir juga sesi kedua ini. Namun bukan berarti acara ini belum selesai ya teman-teman. Hanya berakhir sesinya saja, karena kita akan masuk ke sesi ketiga, yaitu sesi battle. Oke, baiklah, sesi kedua telah selesai dan kita akan masuk ke sesi ketiga, yaitu sesi battle, di mana di sesi ini kedua narasumber akan diasah dan diuji kemampuannya dalam meramu argumentasinya. Dan di sesi ini juga topiknya akan dikerucutkan dari sesi-sesi sebelumnya supaya bisa lebih tajam lagi, dan diharapkan kedua narasumber jangan sampai keluar rule, baik itu keluar dari topik atau menghujat masing-masing sesembahan. Baiklah, waktu waktu yang diberikan kepada narasumber untuk sesi battle ini sekarang menjadi 20 menit ya, tambah menit. Jadi biar lebih panjang sedikit ya. Baik, waktu akan dimulai 20 menit dan akan berjalan pada saat kedua narasumber berbicara. Silakan. Menarik ya. Tadi Pak Rudi mengatakan Bapak dan hanya karena satu, Yesus dengan Bapa, dan juga hanya karena apalagi tadi ya begitulah, itu sehingga Yesus dikatakan Tuhan, dan juga karena apa, akulah guru dan Tuhan. Nah, ketika saya melihat di dalam versi bahasa Arabnya, karena si Petro itu sering menggunakan versi bahasa Arab. Nah, saya baca ternyata di situ tulisannya adalah Sayyid gitu loh. Nah, Sayyid ini hanya bisa diidentifikasikan kepada manusia gitu. Seperti Sayyidina Ali, Sayyid. Jadi tidak bisa Sayyid ini dikatakan Tuhan, tetapi sekedar Tuhan gitu. Dalam versi bahasa Arab ini sudah jelas Sayyid. Sayyid ini tidak bisa digandengkan kepada Tuhan. Sayyid Tuhan gitu. Tidak bisa gitu. Jadi Sayyid ini hanya untuk manusia gitu. Artinya Yesus itu tolong Bapak manusia. Buka Yohanes 20 ayat 28. Itu dari bahasa Arab. Silakan. Silakan. Screen. Ya Bapak lainnya green. Bapak kan bacanya dalam bahasa Arab. Silakan Bapak. Ya. Bapak cari di Yohanes 20 ayat 28. Silakan. Gunakan bahasa Arabnya. Oke, saya bantu. Oh ya, silakan screen yang Tuhan itu. Yang Tuhan itu bahasa Arabnya. Saya mintanya Yohanes 20 ayat 28. Bahasa Arab. Silakan Bapak bacalah. Yang ada akulah Tuhan dan guru gitu loh. Enggak, akulah guru dan Tuhan gitu. Saya sekarang menuju kepada Yohanes 20 ayat 28. Silakan bacalah itu. Silakan. Itu bahasa Arab loh Pak, bahasa Bapak sehari-hari. Silakan. Ya. Gak kelihatan ini. Mana? Itu di layar sudah ada Pak. Nah, kalimat Robi ini ya. Kalimat Robi ini adalah penguasa gitu. Kalau dalam menuju kepada ayat 28. Sedangkan wa ilahi ini Tuhan. Ilah ini dalam versi bahasa Arab, Fir'aun pun bisa dikatakan sebagai ilah gitu. Kalau dalam bahasa Arab, ilah ini adalah Tuhan betulnya. Bukan berarti Tuhan yang benar gitu. Jadi kalimat Robi dan ilah ini bisa digunakan kepada sesuatu yang lain gitu. Seperti misalkan Robul Bait. Robul Bait adalah tuan rumah gitu loh. Jadi jangan dibaca dulu Pak, dibaca dulu. Ajibu man wa qala lahu rabbi wa ilahi gitu loh. Nah iya, saya sedang membahas kalimat Rob. Saya sering mendengar ya Allah, ya Rabbi gitu. Misalnya begitu. Itu gimana kira-kira itu? Nah ini bedanya ketika orang melihat misalkan Robbi ini maknanya adalah kekuasaan gitu. Artinya yang menguasai alam semesta ini Tuhan gitu. Ya tetapi kalau yang menguasai misalkan menguasai Israel belum tentu Tuhan gitu loh. Bisa saja manusia gitu. Ya, dalam ayat itu apakah dikatakan menguasai Israel? Kan tidak. Nah, di sini konteksnya kan di sini tidak dijelaskan. Kalau Yesus tidak dijelaskan, dia bilang Rabbi, Rab itu adalah kepada Tuhan.
Iya, bisa Rob. Bapak ganti-ganti. Robi ini ketika Yesus itu dipandang sebagai manusia, maka itu hanya menguasai penguasanya sekitar. Masalahnya di situ bukan dipandang sebagai manusia, tetapi dipandang sebagai Rab. Iya, Rab itu kalau misalkan orangnya tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan, maka kata Rab ini adalah penguasa. Di mana gitu. itu kriteria yang Bapak bilang Tuhan itu, Rab itu harus mengaku diri sebagai Tuhan? Coba buka banyak di dalam seperti ya di dalam Keluaran berapa tadi ya? Itu di dalam itu sudah jelas bahwa apa Tuhan itu mengaku dirinya sebagai akulah Allah di dalam perjanjian lama. Tidak, yang Juga saya tanya syaratnya. Mana Tuhan mengatakan apabila ada sesuatu yang tidak mengakui dirinya Tuhan bukan Tuhan? Coba kasih saya syaratnya. Loh, misalkan gini, ini sebenarnya logika kita sehari-hari ya. Misalkan gini. Saya tidak butuh asumsi Bapak. Iya, tidak asumsi. Misalkan Bapak monyet gak mengaku Tuhan. Apakah Bapak Tuhan kan? Monyet tidak pernah mengaku monyet. Lah, iya monyet itu kan binatang. Ya misalkan udah. Pak Rudi ini tidak pernah mengaku dirinya Berarti sebagai Tuhan. Asumsi Bapak nggak tepat. Monyet tidak pernah mengaku monyet. Pak Rudi gak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Apakah ketika ada orang mengaku Pak Rudi ini sebagai Tuhan, apakah itu dibenarkan? Makanya sudah saya katakan sama Bapak, mana syaratnya? Petik dari kitab suci Bapak. Apabila ada sesuatu yang tidak mengaku Tuhan, maka dia tidak pantas dikatakan Tuhan. Silakan. Di dalam ajaran Islam itu sudah jelas, innani anallah. Sesungguhnya saya ini Allah. Ini pengakuan jelas bahwa Allah itu mengaku. Itu kan pengakuan Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan mengatakan apabila ada yang mengaku Tuhan tidak mengatakan dia Tuhan. Dia bukan disinilah, Tuhan. Ada itu. Disinilah butuh kecerdasan gitu loh. Disinilah butuh kecerdasan. Orang cerdas akan tahu. Cerdas dari mana? Ya, gini, dengerin. Yesus mengatakan benar, katamu aku guru dan Tuhan. Terus apa salah? Itu ayat berapa itu? Aku guru dan Tuhan itu. Ya itu tadi Yohanes 13 ayat 13. Terserah Bapak tidak betul. mau. Terserah Bapak tidak mau mengakuinya, itu bukan urusan saya. Admin, tolong buka Yohanes 13 ayat 13. Dia menyebut ayat 13 versi bahasa Arabnya. Tolong buka itu. Kalau versi bahasa Arab, maka sudah saya arahkan Bapak kepada tadi. Yohanes 20 ayat 28. Karena Bapak tadi menyebut Yohanes 13 20 ayat 28 jelas dikatakan Rab, tidak bisa Bapak ubah-ubah. Ya, enggak, ini Anda mengatakan Yohanes 13 ayat 13. Tolong versi bahasa Arabnya tolong tunjukkan. Rab. Rabbi. Tolong tunjukkan Yohanes 13 ayat 13. Ya, silakan. Mana? Akulah guru dan Tuhan gitu loh. Akulah guru dan Tuhan itu dalam versi bahasa Arabnya mana? Ini Pak sudah. Itu ayat yang ke 13. Yang berapa tadi? Ayat 13. Pasal 13 ayat 13. 13 ya. Oh ini ya. Bacakan. Antum tad'una wa sayyidan. Ini wa sayyidan. Terus. Nah, di sini bacakan dulu tuntas. Mu'alliman wa sayyidan. Ini jelas. Tad'una ni mu'alliman wa sayyidan. Kamu memanggil. Tolong bacakan sampai tuntas. Ayat gini. Antum tad'una ni mu'alliman wa sayyidan wasnan taquluna li'anni ana kadzalik. Lah ini seperti di dalam mu'alliman wa sayyidan. Ini adalah apa, mu'allim ini guru, sayyidan ini tuan gitu. Ya. Wa sayyid. Sayyid ini tidak bisa diidentikan menjadi Tuhan, tidak. Karena sayyid ini hanya khusus untuk manusia gitu. Gak ada seperti misalkan sayyid Tuhan gitu, tidak ada. Tapi sayyid ini adalah tuan gitu. Seperti di dalam kebiasaan orang Arab, sayyid itu adalah Sayyidina Ali. Tidak bisa Sayyidina Ali ini dikatakan Tuhan. Coba bukan di Al-Quran, tiada Tuhan selain Allah. Aku mau lihat bahasa Arabnya. Tiada Tuhan selain Allah. Coba buka. La ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Yang Anda tiada Tuhan selain Allah. Coba. Iya, tiada Tuhan. Apa yang Anda tanyakan dari kalimat itu? Ilallah kan? Iya, la ilaha illallah. Ya terus tanyakan. Dulu kalian mengatakan Tuhan itu nggak ada. Dulu asalnya dari Tuhan. Terus. Nah, sekarang kenapa di situ ada tiada Tuhan selain Allah? Nah, itulah. Tuhan apa Tuhan? Nah, inilah kecerdasan ilah. Ilahun itu adalah Tuhan. Nah, sedangkan sayyid
Kamu standar ganda. Ketika saya buka tadi Yohanes 20 ayat 28, kamu bilang ilah itu bukan Tuhan. Sekarang untuk membenarkan la ilaha illallah, dengerin. Saya jelaskan. Lagi. Ilahun itu adalah konteksnya itu umum. Fir'aun bisa dikatakan ilah. Jadi apapun bisa dikatakan ilah. Makanya sekarang Bapak buka tiada Tuhan selain Allah. Apa? Nah, inilah. Makanya di dalam Islam juga itu artinya ilah. Bapak bilang berlaku umum. Tidak bisa standar ganda dong. Loh, ini yang saya jelaskan. La ilaha, tiada Tuhan. Artinya menafikan dalam hati ini semua Tuhan-Tuhan yang dianggap Tuhan itu dibuang. Saya ditiadakan semuanya. Saya lebih kepada kata la ilah. Sementara Yohanes 20 ayat 28 ilah ada sana Bapak tolak. Tidak bisa. Lah, ilah Nabi pun Bapak tolak di sana adalah Tuhan. Tidak bisa. Ilah itu. Sekarang saya bertanya kepada Bapak, saya balik lagi kepada Bapak. Begini saya jelaskan dulu biar Anda paham. Ilah ini sifatnya umum. Ilah ini Fir'aun pun bisa dikatakan ilah gitu. Karena Fir'aun itu menggunakan kalimat ilah. Mana ayatnya di dalam Al-Qur'an Fir'aun itu ilah? Ilahu Fir'aun itu dikatakan ilah gitu loh. Karena ayat berapa? Ayat saya baru dapat ini pengetahuan baru nih. Tolong ada yang tahu tentang Fir'aun dituhankan itu? Ada yang hafal ayatnya ayat berapa? Saya pauskan dulu ya waktunya. Iya bahasa Arabnya Fir'aun disebut dituhankan gitu. Kemarin itu Al-Jumu'ah atau karena saya tidak hafal ayatnya berapa dan seterusnya gitu. Tolong tunjukkan. Tapi di situ dipanggil ilah. Nah, sambil saya terangkan ya begini. Ilah itu sifatnya umum. Semua yang dianggap Tuhan, yang diagungkan itu disebut ilah gitu. Disebut Tuhan. Ini sifatnya umum. Tetapi ketika kalimat tidak pala Bapak lanjutkan, tunggu dicari dulu, tenang aja lah, slow. Iya, Anda sambil jelaskan sedikit biar paham. Nggak usah jelaskan, waktunya lagi di pause. Makanya di dalam Islam tiada Tuhan selain Allah. Jadi Tuhan itu hanya Allah gitu loh. Nggak usah dijelaskan, nanti aja. Menafikan semua Tuhan-Tuhan yang lain dan memasukkan kalimat Allah dalam hatinya gitu loh. An-Nazi'at ayat 24 ya. Nah, saya kan karena gak hafal di situ ayat berapa, tetapi ketika berbicara Tuhan Fir'aun itu dituhankan gitu menggunakan kalimat ilah kayaknya dulu. Faqala ana rabbukumul a'la. Terus lagi Allah menghukumnya dengan azab yang berkaitan dengan Fir'aun. Fir'aun disebut Allah, disebut ilah Tuhan gitu. Di surah berapa itu? Surat 79 ayat 24. Oke. Ya, terus halo. Ya, Pak Hasan. Pak Hasan. Waduh, ini sepertinya terpentalkah Pak Hasan? Pak Hasan. Pak Hasan. Mute, Pak Hasan mute tadi. Halo. Pak Hasan buka mic-nya Pak Hasan. Halo. Ya. Silakan Pak Hasan. Pak Hasan, silakan berbicara Pak Hasan. Mana ya? Kemarin saya nyatet. Ya. Mana itu ayatnya? Sudah yang ayat itu. Oh, bukan yang ini. Fakhodana kalal akhirah. Fakola ana rabbukum al fakola. Yang mana Pak kalau boleh? Saya baca ya dari ayat mana? Lupa saya nulis. Di situ ilahun itu adalah kalimat
kalimat umum. Jadi siapapun bisa disebut ilah gitu. Artinya seperti orang-orang patung-patung di dalam Ka'bah itu juga dikatakan ilah gitu. Kalau Rabbukum ini penguasa ini. Ya. Oke, Bapak sudah memakan waktu 10 menit. Saya lagi bertanya gimana? Ya silakan sambil tanya karena saya gak hafal ayatnya tentang itu, tapi saya bisa menjelaskan gitu. Ayat berapa dan berapa ini saya tidak hafal. Hidupkan lagi apanya waktunya, timernya. Halo, admin timer. Lanjut. Ya, saya mau bertanya kepada Bapak. Bapak mengenal yang namanya kalamullah. Coba jelaskan kepada kami. Apa sih kalamullah itu? Apakah dia berasal dari Allah SWT atau bagaimana? Silakan. Ya, kalamullah itu adalah firman Allah gitu. Kalamullah itu firman Allah. Kemudian firman Allah ini semua para utusan Allah ini adalah yang saya tanya, firman. apakah dia berasal dari Allah langsung atau bagaimana? Berupa tulisan kah atau berupa suara kah atau berupa apa? Silakan. Allah itu firman tanpa dengan tulisan, tidak dengan tulisan, juga tidak dengan suara gitu. Jadi dengan artinya apa? Seperti pengetahuan gitu loh. Itulah yang dimasukkan ke dalam hatinya para nabi. Jadi kalamullah itu pengetahuan. Nah, kalau firman, kalau suara itu bisa didengar oleh telinga gitu loh. Nah, berarti Allah tidak bisa didengar firman-Nya atau bagaimana? Coba Nah, jelaskan. seperti Yesus mengatakan, kamu tidak pernah Saya tidak tanya Bapak. Yesus, saya tidak tanya Yesus. Iya, itu Yang saya perbandingan. tanya, Suaranya Allah pun itu- tidak kamu dengar gitu loh. Saya tidak Nah, tanya ini- itu. Iya, saya menjelaskan tentang kalam, tentang firman. Ya, Itu bagaimana sebenarnya sinkron dengan ucapan Yesus. Kamu tidak pernah melihat Bapa, suaranya pun tidak pernah kamu dengar gitu. Yesus mengatakan itu ketika orang-orang di zaman Yesus. Memang Bapa tidak ada lagi berfirman situ karena ucapan Yesus semuanya adalah firman. Loh, katanya Yesus Tuhan, Loh, Yesus satu itu dengan Bapa. Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia. Iya, Kalau- katanya mengenai- satu. Katanya mengenai- satu dengan Bapa. Sebentar, mengenai ketuhanan Yesus bukan begitu penjabarannya. Aku dan Lah, Bapa adalah Kalau Yesus sebentar, satu Pak, dengan sebentar. Bapa, Gantian. berarti Yesus kan Bapa juga dong. saya cerita, saya jawab sama Bapak, dengar dulu. Sekarang Bapak yang saya tidak lihat wajah Bapak loh. Yang saya dengar Ya. suara Bapak. Ya. Dan itu adalah Bapak. Ya kan begitu kan? Ya. Ya sudah, begitu. Ya kalau misalkan gini, sekarang sebentar. Hasan satu dengan Rudi Yohanes, gitu loh. Terus Anda mengatakan kamu tidak akan melihat Hasan, itu gimana Bukan pengertian begitu. Contoh, sang debaters berkata, aku dan Rudi Yohanes adalah satu. Memang satu. Iya, ketika Anda berkata kepada orang lain, kamu tidak akan melihat Rudi Yohanes, berarti Anda kan bohong. Contoh, saya bukan bohong. Misalnya saya Berarti kan bohong Anda ini di sini. Tidak. Contoh, sebentar. Pakai contohnya, pakai. Sebentar. Ketika Batman-nya pakai itu pakai. sebentar. Batman-nya Sebentar. Ya. Contoh, ketika saya hadir pertama sekali di hadapan kalian seperti ini, kalian tidak tahu wajah asli saya. Maka saya katakan kepada kalian tidak pernah melihat si Rudi Yohanes. Memang nggak pernah. Karena saya pertampilannya begini. Iya, karena Anda Sekarang jelaskan dulu kalamullah. Kalamullah itu apa? Kami ingin tahu. Atau firman Tuhan itu bagaimana? Silakan. Iya, saya jelaskan juga sinkron dengan ucapan Yesus gitu loh. Makanya dengerin. Saya nggak tanya Yesus. Loh, ini biar Anda paham juga gitu loh. Ya, nggak bisa. Loh, kok nggak bisa? Saya ingin mengenal Tuhan yang Bapak sembah. Loh, kenapa Anda menolak ketika saya jelaskan, Anda menolak penjelasan saya? Ada apa gitu loh? Karena Yesus mengatakan konteksnya itu bahwa orang tidak pernah melihat Bapa di sorga. Karena waktu itu Yesus sudah di bumi. Loh, nah, itulah. Katanya satu. Ya memang satu, makanya suara Yesus yang mereka dengar. Berarti berbohong dong, kan satu. Tidak berbohong. Kok kan satu? Contoh, sebentar. Yang di depan Bapak adalah sang debaters. Iya, saya melihat. Nah, Bapak melihat siapa ini sekarang? Sang debaters kan? Nah, Ini Rudi Berarti- Yohanes. berarti Yesus juga bertopeng dong kalau gitu. Lah, inilah saya sudah berbicara sama orang yang salah. Saya buat perumpamaan. Sekarang saya tanya,
Kalamullah itu berasal dari diri Allah atau tidak? Iya, makanya saya jelaskan kalau Tidak, tolong dijawab. Kalamullah itu berasal dari diri Allah apa tidak? makanya dengerin saya jelasin. Jelaskan sesuai Al-Quran, kasih ayat. Iya, saya juga karena ini perbandingan agama, maka saya juga akan mengutip Saya tidak sesuai tanya dengan itu, ucapan saya Yesus. ingin tahu dari Al-Quran, tolong kasih ayat. Kalamullah itu berasal dari Allah atau tidak? Silakan. Kalamullah itu berasal dari Allah Kasih Subhanahu wa ayat. taala. Kasih Nah. ayat. Ya, semuanya itu kalamullah di dalam Al-Qur'an itu. Nah, berarti buku itu kayak kalamullah atau yang diucapkan Nabi Muhammad? Firman Allah itu kemudian ditulis dan menjadi kitab suci. Berarti Nah, bukan itulah- kalamullah. Lah, itulah Berarti yang disebut. buku kalamullah yang di firman Allah yang dibukukan namanya kitab, Ya, Alkitab. itulah yang Nah, disebut. nah, Itulah yang makanya disebut. Yang saya Itu- tanya, mana firman Allah itu mana? Itu yang saya tanya, mana? Nah, itulah yang disebut firman menjadi kitab suci. Ya, Maka yang saya jangan tanya, ya saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya firman yang jadi kitab suci. Yang saya tanya, firman Allah itu yang mana? Jelaskan. makanya semua di dalam Al-Qur'an itu adalah firman Allah. Ditulis, maka disebut firman menjadi kitab sunyi. Jangan mengira kitab suci itu Tuhan lo ya, karena firman menjadi kitab suci. Berarti Allah Bapa tidak punya suara, tidak punya apa yang disampaikan. Jadi apa yang disampaikan Ya, kepada sudah saya katakan, Yesus pun mengatakan kamu Saya tidak tidak melihat, tanya Yesus, suaranya saya- pun tidak didengar. Gitu. Saya tidak tanya mendengar. Yesus karena konteksnya berbeda. Nah, itu konteksnya berarti berbeda. ajaran Ya. Yesus itu sama Tidak. dengan ajaran Islam gitu loh. Berarti Allah tidak bersuara. Allah tidak punya firman. Lah, itu firman. Yang mana firman? Coba, Lah. apakah Allah pernah berfirman kepada Nabi Muhammad? Loh, menerima perintah sholat ini Nabi Muhammad menerima secara langsung, tidak melalui malaikat Jibril. Bisa bukakan hadisnya? Karena ada hadis mengatakan Sahih Bukhari bermimpi. Tidak benar itu sampai ke sana, tidak benar. Bukakan hadisnya. Dan ada yang mengatakan kayak Pak Dhani bilang itu cerita-cerita orang Yahudi. Tidak mungkin katanya orang bisa menembus atmosfer. Kan tidak mungkin kan? Itu kan berarti Tuhan lewat rahim itu tidak mungkin juga kan? Saya tidak tanya itu. Yang saya Iya. tanya, Kalau coba Anda jelaskan mengatakan- mengenai firman. Jangan melebar-lebar. Loh, Kalau iya. Yesus itu sudah saya katakan firman yang menjadi manusia, bukan Tuhan menjadi manusia. Paham? Ya, itu kitab suci. Kitab nanti suci itu- firman menjadi nanti kitab itu- suci. Nanti itu kita buat. Oh, kalau kami kitab suci itu firman yang dibukukan. Kalau Iya, firman kan Allah menjadi. itu Setelah buku kan firman menjadi kitab suci, firman menjadi manusia. Sama konteksnya gitu loh. mana ada firman menjadi kitab suci, yang ada firman dituliskan. Kalau menjadi, dia berubah langsung Nah, kayak misalnya simsalabim jadilah, maka jadi. Beda, nggak bisa Bapak tidak Ya mengerti. sama aja. Mana ada Tidak, firman tidak jadi ada. manusia itu dilahirkan, Yesus. sama aja Firman dilahirkan. menjadi manusia ada Yesus. Nah, Dilahirkan kan? Sama memang dengan kita kan? Memang dilahirkan sama dengan kita. Apa Iya, yang sama beda? dengan dilahirkan. Ya posisinya sama. Alkitab ditulis juga gitu loh kitab ini. Sama gitu loh. Itu bukan firman menjadi Alkitab. Nggak ada itu. Tetapi firman yang dituliskan itu namanya Alkitab. Iya, orang Firman menjadi cerdas. manusia. Orang itu kan penjabarannya. Makanya, sebentar. Makanya Bapak tidak mengerti kalimat menjadi, Bapak tidak mengerti arti firman. Jelaskan kepada kami apa firman Allah. Silakan. Ketika di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad mendapat perintah mengenai sholat itu. Buktikan apa yang terjadi di sana. Apakah Allah bersuara? Apakah Allah memberi pikirannya atau pengetahuan atau apa? Silakan. Sebenarnya begini ya, kalau saya bahas di dalam kitab Kejadian pasal Saya 1 tidak tanya itu, kejadian. Yang saya tanya, ketika Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha, itu Allah memberikan perintah sholat. Coba jelaskan perintah itu berupa apa? Apakah berupa tulisan? Apakah berupa suara? Atau berupa apa? Silakan. perintah ini adalah menerima perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa pengetahuan, karena Allah menaruh firman di dalam hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Ya, berarti Bapak mau mengatakan Allah itu bisu. Loh, tidak, bukan begitu, berfirman, tetapi Ya, suaranya berfirman itu bagaimana? Makanya jelaskan apakah begini ya, bisu, ketika apakah bersuara, begini, saya apakah jelaskan. langsung dimasukkan saja? Begini, ketika orang orang cerdas itu, misalkan orang itu akan mengukur kemampuan orang yang lawannya gitu.
Sesuai misalkan saya menghadapi anak TK, maka bahasa saya ini sesuai dengan kemampuan anak TK gitu loh. Tidak bisa menggunakan bahasa saya yang dewasa kan gitu. Ya berarti Saya menggunakan bahasa. Mengukur kemampuan Sekarang yang saya hadapi. tanya, Allah itu menurunkan firman kepada Nabi Muhammad ketika di Sidratul Muntaha, apakah berupa suara, apakah berupa tulisan, apakah berupa pikiran di dalam diri Nabi, ataukah berupa perasaan atau kata hati di dalam hati Nabi? Yang begini ya, firman itu tidak berupa tulisan, juga tidak berupa suara, juga tidak berbentuk kalimat. Itu firman. Berarti pertama. Bapak keliru, firman itu nggak ngerti Bapak. Loh, memangnya firman itu daging menurut Anda? Tidak. Firman Daging itu, seperti Yesus gitu. kalau firman itu adalah kalam. Kalam itu apa? Ya Kak, Yesus kok daging? Katanya firman. Firman menjadi manusia. Itu bedakan. Berarti Bapak gak punya firman lagi dong? Siapa bilang? Contoh. Loh, kan sudah menjadi. Contoh. Contoh Saya sekarang menjadi sang debaters. Apakah saya kehabisan suara? Tidak. Saya masih bisa menelepon kok. Berarti kan suara kamu masih ada. Berarti tidak menjadi apa-apa. Oke, dah habis. Narasumber, sayang sekali waktunya habis. Namun jangan berkecil hati, baik dan karena masih ada sesi keempat, yaitu sesi closing statement. Oke, mungkin bagi kedua narasumber bisa rehat sejenak, cooling down minum-minum dulu, istirahat sebentar. Dari tegang-tegangan kita akan santai sebentar. Oke. Di saat waktu narasumber sedang istirahat, mungkin kembali mengingatkan ini disiarkan secara langsung di channel-channel kami. Yang pertama yaitu adalah channel resmi ISDN Studio Channel, kemudian dari channel Bang Farhan, Farhan Muslim Channel, Amir yaitu Nyom Nyom Channel, dari channelnya Pak Agus yaitu Yai Haidar Aqua Channel, channelnya Bang Yusuf yaitu Penegak Islam Channel, channelnya Pak Ahmad Naban yaitu Islam Saudara 01 Channel, channelnya Pak Hasan narasumber yaitu Hasan Mandura Channel, dan channelnya Bang Rudi Sang Debaters Channel. Bagi teman-teman yang ingin bergabung di subscribe channel-channel kami, dan bagi yang ingin menonton bisa dilihat di channel-channel YouTube yang sedang siaran langsung ini. Dan juga bagi yang ingin memberikan kritik, saran atau pengajuan diri untuk menjadi narasumber di Zoom ISDN yang seperti yang berlangsung sekarang ini, seperti kedua narasumber ini, silakan hubungin call center kami yaitu +1463 600 9009 melalui WhatsApp. Tentu nomornya tercantum di layar atas ya. Dan bagi yang ingin masuk atau bergabung menjadi yang ingin menonton langsung di Zoom ini, link Zoom kami tidak berubah, tetap sama seperti yang dicantumkan dalam tiap undangan acara ini. Oke, dirasa itu tadi sesi battle telah selesai, sesi ketiga telah selesai, dan juga sesi keempat yaitu sesi closing statement. Dan mungkin kedua narasumber sudah selesai istirahatnya, dan sesi keempat ini akan dipandu sama rekan saya yang tadi membuka acara. Ambil minum sebentar ya. Ya, siapa? Gimana? Ya, Yud, Bang Rudinya ngambil minum dulu, Yud. Waduh. Mungkin Bang Hasan juga mau ngambil minum dulu, Bang Hasan. Oke, silakan kedua narasumber diberikan waktu untuk minum lagi, mungkin masih haus. Ya udah. Alhamdulillah, minum tadi. Ya, minum dulu Pak Hasan dan Bang Rudi, silakan. Oke, sudah. Oke, luar biasa. Diskusinya sangat panas dan edukatif ya, luar biasa dari kedua narasumber. Oke, tempat saya hujan, ternyata panas. Oke. Pak Hasan menggelora ya ternyata.
Menggelora kan. Oke, siap Pak, siap. Oke, nah sekarang untuk sesi keempat ya, ini adalah closing statement dari masing-masing kedua narasumber. Nah, tadi karena sudah dimulai oleh Bang Hasan, sekarang saya beri kesempatan closing statement ke Bang Rudi. Oke, Bang Rudi, 7 menit ke depan kita berikan closing statement. Silakan Bang Rudi. Oke, terima kasih. Closing dari saya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada ESDN ini yang sudah berkali-kali mengundang saya ke sini. Terima kasih kepada Pak Hasan, terima kasih kepada moderator, terima kasih kepada semualah yang ada di room ini ya kawan-kawan ya. Dan itu memang harus saya ucapkan. Kemudian mengenai materi yang malam ini memang sangat menarik. Tapi lagi-lagi saya sebenarnya ingin menggali bagaimana sih sudut pandang kawan-kawan muslim itu dari Al-Quran itu sendiri. Tetapi kenapa selalu lari-lari ke Bible, ini yang sering membuat saya agak miris. Maunya seperti saya menjawab tidak pernah lari ke Al-Quran, tetapi saya jawab dari Bible. Itu menandakan bahwa kitab suci kami mampu menjawab pertanyaan apapun dari dunia. Nah, Pak Hasan memberi beberapa kriteria yang bukan dikatakan Tuhan. Yang pertama, bahwa Tuhan itu tidak bisa berubah abadi. Ternyata faktanya bahwa Tuhan yang disembah Pak Hasan pun mengalami perubahan nama dan perubahan bahasa yang disampaikan dan perubahan kitab-kitab. Kitabnya 4 kali berubah. Artinya tidak ada kesempurnaan di dalam kitab itu ya. Kalau yang kitab sempurna itu sekali turun jadi semuanya. Kemudian Pak Hasan mengatakan bahwa Tuhan yang disembah itu adalah Maha Hadir. Sedangkan menurut Pak Hasan, Allah itu tidak bisa kemana-mana, hanya bisa memberi sejenis pikiran atau kecerdasan atau pengetahuan. Itu namanya bukan Maha Hadir. Kalau Maha Hadir itu, Allah itu bisa kemana saja, di ruang mana saja, suka-suka hati dia, mau pergi kemana saja. Justru kalau dia diam di satu tempat, artinya dia itu tidak bisa kemana-mana. Terus dia bilang bahwa Allah itu tidak memiliki tempat. Faktanya bahwa di dalam ajaran Islam, Allah itu berdiam di arsi. Dan kalau dalam bahasa Arabnya Arasia adalah makhluk tertinggi ya, berupa singgasana seperti kubah yang memiliki tiang-tiang yang dipikul katanya kan. Maka ada ayatnya di Taha 20 ayat 5 itu bahwa itu dipikul oleh 8 malaikat, pertama 4 habis itu 8 ya. Nah, kemudian dia juga mengatakan bahwa tidaklah disebut Tuhan kalau tidak mengaku sebagai Tuhan. Maka saya katakan di dalam kekristenan Yesus mengaku Tuhan, banyak ayat dia mengaku Tuhan. Mulai dari Yohanes 10 ayat 30, Yohanes 13 ayat 13, bahkan murid-muridnya juga mengatakan dia adalah Tuhan. Thomas mengatakan dia adalah Tuhan, dan Yesus tidak pernah membantahnya bahwa dia adalah Tuhan. Kemudian Pak ini membahas dari segi bahasa Arab, maaf, bahwa Alkitab itu pertama sekali ditulis bukan dalam bahasa Arab. Halo, jangan dulu bicara. Dan kalau Injil itu ditulis itu memang dalam yang pertama sekali itu memang dalam bahasa Yunani, itu tidak bisa dipungkiri. Dan dalam bahasa Ibrani pun tetap dikatakan di situ Yohanes 20 ayat 28 itu Theos, dan Yesus tidak pernah membantah hal itu. Dan kemudian bahwa mengenai Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia, itu bahasan lain. Ya nanti itu kita bahas tersendiri, karena untuk membahas itu saya memang harus memberi percontohan-percontohan. Ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa satu, orang banyak bingung menerjemahkan ini, apalagi Yohanes 1:1, pada mulanya ada firman bersama-sama dengan Bapa, maka firman adalah Bapa. Orang sering mengambil contoh yang berbeda. Contoh tadi Pak Hasan bilang, pada mulanya adalah Hasan bersama-sama dengan Rudi. Dia tidak mengerti bahwa Hasan dan Rudi itu dua orang yang berbeda. Kalau yang dimaksud di sini adalah yang sama. Contoh, saya mengirim digital saya ke hadapan kalian semua, itu adalah namanya Sang Debater, saya buat. Dan saya sendiri yang asli namanya Rudi Yohanes. Pada bulannya adalah Sang Debater bersama-sama dengan Rudi Yohanes, maka Sang Debater adalah Rudi Yohanes. Dan itu banyak pengejauhan tahannya ketika contoh kita bertelepon. Yang kalian dengar adalah suara saya, dan kalian mengatakan, ya Rudi, ya Rudi, ya Rudi. Padahal yang kalian dengar suara, atau kalau di dalam ketuhanan, itu adalah firman itu sendiri. Nah, kemudian, kalau kita katakan bahwa kalamullah atau kalimatullah, ya, atau firman Allah, itu sudah diterjemahkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu
Firman itu adalah kata atau perintah Tuhan atau sabda. Berfirman itu berkata-kata, bersabda atau memerintahkan. Jadi inilah selalu saya tanyakan kepada saudara-saudara Muslim, mereka sampai saat ini masih bingung menjelaskan apa itu firman Tuhan. Karena kalau mereka katakan seperti yang saya katakan, dulu mereka kan dengan yakin mengatakan itu kan ucapan kalamullah, kalimat yang keluar dari Allah gitu. Artinya mereka akan kebingungan menjawab siapa Allah itu, yang mana Allah itu adalah zat. Artinya zat itu merasa mengeluarkan sesuatu yang juga bukan bersifat zat. Kan demikian. Karena zat itu. Ini suara feedback ini dari siapa ya? Kayaknya dari admin. Tolong matikan dulu suara pengop sakit telinga. Admin, halo admin. Ini ya itu tuh admin itu. Nah, jadi kawan-kawan perlu kalian pahami. Sampai detik ini pun saya kalau bertanya apa itu firman Tuhan, saudara-saudara Muslim bingung sendiri apa itu firman Tuhan. Apa itu kalamullah? Mereka pun bingung sendiri apa itu kalamullah. Karena kalau dijawab itu seperti suara, maka mereka akan mendapatkan kenyataan bahwa itu bukan zat, tapi adalah gelombang. Suara itu kan gelombang ya, yang bisa dimengerti dan didengar ya. Kemudian kalau saya tanya, Allah itu katanya tidak ada yang sebanding dan dia maha besar. Ternyata Allah itu diam di ars. Ars itu adalah ciptaan Allah itu sendiri. Artinya zat itu diam di makhluk ciptaannya, tidak di luar makhluk ciptaannya. Berarti Allah itu tidak lebih besar dari ars itu sendiri. Karena banyak ayat-ayat di Al-Quran mengatakan bahwa ars itu dipikul oleh para malaikat ya. Itu bukan apa ya. Dan bisa dicari literatur Islam apa itu ars itu ya. Dan ya begitulah kawan-kawan selanjutnya. Itu nanti bisa kalian lihat di sebelah ayat 7 di macam-macam hadis Muslim juga banyak itu ya, 47, 97 juga ada dan segala macamnya. Ya begitulah mengenai ars kawannya. Dan kalian itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya kalau ada kata yang salah saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Silakan. Oke, terima kasih Bang Rudi untuk closing statement-nya. Oke. Ini masih ada hitungan detik nih, 11, 10, 9, 8. Oke. Oke. Untuk closing statement selanjutnya saya berikan untuk Bang Hasan. Oke, Bang Hasan silakan 7 menit ke depan saya berikan waktunya. Oke, bisa dulu Bang Hasan, silakan. Ya, terima kasih. Seperti yang saya bilang tadi, landasan penting dalam ajaran adalah akidahnya. Nah, ajaran yang paling pokok dalam kekristenan, dia tuh Pak Rudi mengatakan salah satunya adalah Trinitas atau Tritunggal. Inilah doktrin yang harus kita imani, yang harus diimani oleh ajaran Kristen. Gitu. Karena Trinitas merupakan tonggak ajaran daripada Kristen itu sendiri. Jika kita bandingkan dengan ajaran Islam, saya kira bukan levelnya lah, gitu. Karena dalam ajaran Islam sangat jelas dan mudah dipahami. Dalil-dalil pun begitu jelas, banyak di dalam Al-Quran. Gitu. Beda dengan ajaran ajaran Trinitas yang sulit sekali untuk dipahami. Gitu. Di dalam Al-Quran, apa membantah Trinitas? Trinitas menurut Al-Quran dianggap adalah sebuah kesyirikan gitu. Karena mencampur adukkan antara Tuhan dan manusia. Salah satu gambaran dalam Al-Quran dikatakan wala taqulu salasa intahu khairul lakum innamallahu ilahu wahid subhanahu ayakuna lahu walad gitu. Janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga atau salah satu dari yang tiga. Berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak. Juga di dalam Al-Quran, bahkan di dalam Al-Quran begitu tegas menyatakan kekafiran orang-orang yang mempunyai konsep Trinitas tersebut gitu. Di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-73 dikatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha thalithu tsalatsa wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamassannal ladzina kafaru minhum adzabun alim. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah salah satu dari yang tiga. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain daripada Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari yang mereka katakan, pasti orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa siksa yang pedih
Nah, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang. Juga di dalam Al-Maidah ayat yang ke-17 dijelaskan, laqad kafarul ladzina qalu innallahu wal masih ibnu Maryam. Sesungguhnya telah kafirlah orang yang berkata sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam. Jadi orang yang mengatakan Isa Al-Masih putra Maryam adalah Tuhan itu sendiri, maka di dalam Al-Qur'an dikategorikan sebagai orang yang kafir yang akan ditimpa adab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak gitu. Nah, jika kita berbicara lagi di dalam di dalam bukan ya, di dalam ajaran Nabi Musa, juga di dalam ajaran Nabi Isa, dan juga di dalam ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini sebenarnya serumpun atau sama-sama mengajarkan tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Isa ini mengajarkan tidak pernah atau menolak dirinya dirinya itu dijadikan Tuhan. Hai Isa putra Maryam, di dalam Al-Qur'an dikatakan, hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibumu Tuhan? Maka jawaban Nabi Musa, maha suci engkau ya Allah gitu. Saya tidak mengatakan sesuatu yang bukan hak saya gitu. Artinya Nabi Isa ini dalam surat Al-Maidah 116 dan 117 itu sudah jelas dikatakan bahwa Nabi Isa tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga, berhentilah dari ucapan itu. Itulah yang menjadi bagian daripada ajaran Islam gitu. Juga sangat jelas sebenarnya Allah itu pasti murka gitu, jika ada orang yang menyekutukan Allah atau mencampur adukan antara Allah dan manusia. Ini tergambar dalam Bible itu sendiri, seperti di dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 5 itu sudah jelas sebenarnya. Dikatakan di situ Tuhan Allahmu gitu. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung, jangan menyembah kepada, jangan ibadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu. Untuk itulah Allah mengutus manusia sebagai utusan agar mengesakan dan bertauhid, karena Allah murka terhadap yang menyekutukan. Artinya ajaran Nabi Musa, ajaran Nabi Isa, ajaran Nabi Muhammad SAW adalah mentauhidkan Allah. Umat Islam percaya sebagaimana ajaran Yesus itu sendiri. Jadi ketika Yesus mengatakan dirinya bukan Tuhan, maka umat Islam tidak pernah menuhankan Yesus. Umat Islam hanya mengatakan Nabi Isa itu sebagai utusan Allah gitu. Hanya umat Islam hanya mengimani seperti yang Nabi Isa ajarkan gitu. Tidak melebih-lebihkan gitu. Sehingga berlebihan sehingga mengira Nabi Isa itu sebagai Tuhan gitu. Di dalam ulangan 32-39, lihatlah aku Allah yang Esa. Ini adalah penegasan bahwa Allah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tuhan itu mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ketika Yesus tidak mengaku dirinya sebagai Tuhan dan kemudian dituhankan, maka ini menjadi persoalan. Ini kesalahan bukan dari Yesus sendiri, karena sudah dikonfirmasi di dalam Al-Qur'an itu bahwa Nabi Isa itu tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan gitu. Nah, setelah saya konfirmasi di dalam perjanjian lama seperti di dalam Ulangan 32, 39, lihatlah aku Allah yang Esa, tidak ada Allah kecuali aku gitu. Allah itu Esa, bukan Trinitas. Itu loh. Seperti di dalam Daud, Tauhid Daud. Engkau sungguh di dalam Samuel 7 ayat 22. Itu 2 Samuel 7 ayat 22. Engkau sungguh besar Allah, Allahu Akbar. Itu loh di dalam Islam. Engkau sungguh besar. Ya Tuhan Allah, hanya Engkaulah Allah. Nah, di sini ada kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang sama dengan Engkau gitu. Itu ajaran Nabi Daud. Dalam Mazmur pun juga dikatakan, Mazmur 86 ayat 8. Ya Tuhan, tak ada ilah seperti Engkau. Tidak ada yang melakukan seperti Engkau gitu. Nah, juga Solomon, di dalam Solomon 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 23 dikatakan dan berdoa, Tuhan Allah Israel, tidak ada yang seperti Engkau di langit dan di bumi gitu. Ini menunjukkan semuanya itu Esa gitu. Tidak ada istilah Trinitas gitu. Bahkan Nabi Yesaya pun itu mengatakan, hai umatku, kamulah saksi-saksiku.
Dalam Yesaya 43 ayat yang 10, hai umatku, kamulah saksi-saksiku, kamu kupilih jadi hambaku, supaya mengenal aku, dan percaya kepadaku, dan mengenal bahwa akulah Allah. Akulah Allah yang Maha Esa, tak ada lain sebelum dan sesudahku, gitu. Jadi kalau misalkan selain yang terlihat itu dianggap Allah, maka ini dibantah oleh perjanjian lama itu sendiri. Dan Kristen melanggar kitabnya sendiri karena Kristen beranggapan Tuhan itu Trinitas gitu. Inilah kata Tuhan yang Maha Kuasa, Raja dan Pelindung. Aku Allah yang Maha Esa, yang pertama dan yang terakhir. Itu di dalam Yesaya 44 ayat 6. Nah, ini tauhidnya Yesus. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa gitu loh, bukan Trinitas gitu. Di dalam Markus 12 ayat 29 gitu. Artinya di sini Yesus punya Tuhan tidak pantas dianggap sebagai Tuhan gitu loh. Nah, ketika kalimat misal Tuhan Allah kita, nah kita ini juga bagian daripada yang mengatakan gitu loh. Artinya Yesus ketika mengatakan Tuhan Allah kita, di sini Yesus juga punya Tuhan gitu. Ini juga di dalam Yohanes 17 ayat yang 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. Nah, di sini Yesus mengaku dengan polosnya mengaku utusan. Oke, sudah habis waktunya Pak Hasan. Ya, terima kasih. Oke. Nah, untuk ingatin lagi nih untuk para partisipan yang ingin bertanya, silakan Resen mulai dari sekarang ya. Kalau ingin bertanya. Nah, kita masuk ke season terakhir nih untuk season tanya jawab narasumber dengan partisipan ya. Sebelum memasuki ini saya mau informasikan kembali kalau channel ISDN ini di-live-kan langsung ya di channel ISDN Studio, Ervan Muslim Channel, Ngaji Metal Channel, Nyom Nyom Channel, Haidar Aqua Channel, Islam Bersaudara 01, Hasan Madura Channel, dan juga channel Bang Rudi ya, Sang Debater ya Bang ya channel ya. Bagi yang ingin subscribe, tolong di-subscribe untuk mendapatkan update dari masing-masing channel ini. Oke, untuk sesi tanya jawab saya buka dari sekarang. Yang tanya pertama ini saya lihat adalah pemburu 3G ya. Oke, pemburu 3G silakan open mic mau bertanya atau menanggapi. Halo pemburu 3G. Halo. Oke, karena tidak ada jawaban, saya ke pertanyaan selanjutnya. Bang Awi Daeng, silakan open mic, mau bertanya atau menanggapi silakan. Bang Awi. Wah, tidur kayaknya nih. Halo. Oke. Nih Bang Awi ya. Oke, silakan Bang Awi. Sebentar bang. Belum ini. Maaf, belum. Silakan. Oke, pemburu 3G dulu ya. Sama ya. Pemburu 3G, silakan. Maaf, Oke, terima kasih atas waktunya yang diberikan sama saya. Saya akan bertanya kepada Bang Rudi Yohanes ya. Kayak yakin dari suaranya. Jadi menurut Bang Rudi Yohanes, makanya umat Kristen itu menuhankan Yesus ya kan, karena kematian Yesus itu sendiri yang tercatat di dalam Bible yaitu mati dalam keadaan terkutuk untuk menebus dosa manusia. Jadi yang ingin saya tanyakan yang pertama, di mana letak kemahakuasaannya ketika Yesus itu harus mengampuni dosa manusia, dia harus berinkarnasi dulu menjadi manusia, itu yang pertama ya kan. Yang kedua, Bang Rudi Yohanes tadi mengatakan bahwa umat Kristen itu, semua umat Kristen itu dikaruniai Roh Kudus. Jadi tolak ukurnya dan pijaannya itu apa? Bahwa umat Kristen itu dikaruniai Roh Kudus. Silakan Bang Rudi Yohanes. Maaf, sebelum dijawab, izinkan saya interupsi dulu untuk partisipan yang setelah bertanya, tolong jangan di mute dulu ya, biarkan aja terbuka. Lanjut Bang Rudi. Oke, saya jawab. Sebelum saya menjawab itu, saya terlebih dahulu ingin mengatakan bahwa Al-Quran tidak pernah menolak Tritunggal. Al-Quran menolak Triteisme. Ya, itulah sebabnya tadi dia mengatakan bukan tiga Tuhan katanya, itu Triteisme. Dan kemudian tadi mengambil dari Al-Maidah 116. Di situ adalah Allah, baru Maryam dan Nabi Isa. Itu Triteis, bukan Tritunggal. Oke, sekarang saya masuk ke pertanyaannya. Kami menuhankan Yesus bukan karena Yesus disalib, mati terkutuk di tiang salib, bukan. Itu adalah dugaan-dugaan orang. Kami menuhankan Yesus karena kejadian Yohanes 1 ayat 1, Ibrani 1 ayat 2, bahwa Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu ciptakan dia, dialah pencipta semuanya, bahwa pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Bapa, maka firman adalah Bapa. Ibrani 1 ayat 2,
Ibrani 1 ayat 2 dikatakan dia yang menciptakan segalanya. Maka ketika kita membaca Kejadian, kita tidak lihat siapa-siapa pun pencipta di sana selain Bapa itu sendiri. Dengan firman-Nya, itulah sebabnya Yohanes 1 ayat 3 segala sesuatu dijadikannya. Kemudian yang kedua, kalau demikian, mengapa dia tidak turun harus melakukan penebusan dosa? Untuk bahasan penebusan dosa, nanti kalian coba tonton dulu channel saya Mari Belajar Isi Alkitab. Di situ ada banyak bahasan itu. Karena ini sudah keluar dari konteks ya karakteristik Tuhan. Dan kita pun akan bertanya kepada Muslim, mengapa Tuhan harus mengutus Nabi? Cukup dia berfirman dari langit, dari tahtanya, semua manusia tak berdosa. Kan demikian. Kemudian pertanyaan kedua, dikarunia Roh Kudus, apa takarannya? Ya, Tuhan yang kami sembah sebelum naik ke surga, Yesus mengatakan, aku akan meminta kepada Bapa untuk mengutus Roh penghibur atau Roh yang mengajari atau pembimbing atau Roh Kudus. Maka itu ada di dalam diri kami. Itu bukan ada setelah zaman Paulus, tidak. Tetapi dari Mazmur 55 ayat 11, Raja Daud mengatakan, jangan ambil Roh Kudusmu yang ada di dalam diriku. Artinya Roh Kudus itu ada di dalam diri manusia. Bagaimana cara memandangnya? Cara memandangnya, kalau bahasan itu juga ada bahasan khusus. Dan itu sudah ada saya bahas di dalam Mari Belajar Isi Alkitab. Saya sudah buat list-listnya, itu mengenai list iblis. Klik aja list iblis, maka kalian akan mengetahui Roh Kudus itu bagaimana. Bahwa di dalam diri orang Kristen ini, kami sudah makan buah pengetahuan dari nenek moyang kami si Adam. Yakni pengetahuan yang baik dan yang jahat. Yang jahat itu adalah iblis, yang baik itu adalah Tuhan atau dalam bentuk Roh Kudus. Tuhan tidak bisa hadir lagi ke dalam dunia ini dalam bentuk Roh Tuhan. Ketika penciptaan dunia, Kejadian 1 ayat 2 itu Roh Tuhan. Jadi banyak orang yang tidak bisa membedakan Roh Tuhan dengan Roh Kudus. Roh Tuhan itu yang diutus ke dalam dunia ini dan bisa dilihat. Tapi wujudnya seperti ciptaan-ciptaan Tuhan, seperti tiang awan, tiang api, semak belukar, berapi itu, baru burung merpati. Sementara Roh Kudus diam di dalam diri manusia. Itu yang bisa saya jawab. Silakan. Oke, boleh saya tanggapi moderator? Tanggapi sekali aja ya. Oke, silakan tanggapi sekali. Boleh. Jadi begini ya, jadi menurut Bang Rudi tadi bahwa menuhankan Yesus itu bukan karena mati terkutuk di dalam kayu salib, tapi pada dasar pondasi utamanya adalah untuk penebusan dosa manusia, katanya ya kan. Jadi begini Bang Rekordi, saya akan katakan analogi yang sangat sederhana. Ketika saya menciptakan tip recorder, apakah saya harus menjadi tip recorder untuk mengetahui bahwa kelemahan tip recorder ini apa? Saya cukup aja membuat suatu buku panduan manual ya kan. Tip recorder ini cara masukkannya kaset seperti ini jangan dimasukkan dalam air. Kalau dimasukkan dalam air dia nanti konslet. Jadi kan seperti itu juga. Begitu juga tentang masalah Roh Kudus ya kan. Ketika manusia itu mengatakan dia diilhami Roh Kudus, bagaimana ketika manusia itu sudah diilhami Roh Kudus tapi melakukan kelakuan-kelakuan yang di luar nalar apa Roh Kudus itu sendiri? Karena Roh Kudus itu tidak mungkin dia akan melakukan membimbing manusia itu ke jalan yang sesat. Seperti ya para tokoh-tokoh agama yang terjadi sekarang ini, seperti di dalam Katolisme itu ya kan, di dalam gereja-gereja Katolik yang melakukan perbuatan yang tidak senonoh, sementara mereka sendiri mengatakan mereka diilhami Roh Kudus gitu loh. Sementara dalam Kristen sendiri ada itu bidat-bidat yang mengatakan dikaruniai oleh Roh Kudus. Baru juga tadi mengatakan bahwa pada mulanya itu adalah sang debater. Sang debater itu sudah mempunyai rekaman dan itu adalah Rudi Yohanes. Bagaimana Bang Rudi itu akan menjelaskan bahwa suara Bang Rudi itu adalah bentuk dan wujud diri Bang Rudi sendiri. Seperti analogi ini sederhana sekali sebenarnya. Pada mulanya Bang Rudi ada kayak berkucing ya kan, tapi kucing itu masih bersama Bang Rudi. Ya gimana? Oke, ku jawab. Dipersingkat. Oke, silakan Bang Rudi. Ya, aku jawab. Yang pertama, kalau kita mengatakan harus seperti itu, maka tidak ada Tuhan di bumi ini. Karena tidak ada satupun Tuhan langsung membuat manusia ini tidak berdosa. Tidak ada itu. Ya, bagaimana seorang pencipta radio harus masuk menjadi radio untuk melihat kesalahan radio? Maka kalau itu tanyakan juga kepada Tuhan yang kamu sembah. Mengapa Tuhan itu tidak menjadikan manusia trap langsung semua Islam seluruh dunia? Ternyata tidak. Inilah namanya rahasia Tuhan. Kita tidak bisa menjangkau pikirannya. Tetapi kalau di dalam Bible ini masih enak, kami masih bisa menjawab. Kenapa dia harus turun menjadi manusia? Sebab sudah ternubuat atau sudah terfirmankan di Kejadian 3 ayat 15 bahwa keturunan si perempuan ini akan meremukkan kepala iblis.
Itu sudah difirmankan Tuhan, firman Tuhan yang dari kami itu kekal. Itulah sebabnya Tuhan menjadi manusia, firman-Nya menjadi manusia, dan manusia inilah yang bernama Yesus, diberi nama Yesus. Yesus inilah yang meremukkan kepala iblis atau ular atau yang dinamakan dosa atau bapak dari segala dosa. Hanya Dia yang bisa. Nggak ada lagi yang bisa. Ya, kalau kita tidak melihat kematian Yesus dan melihat kebangkitan Yesus dan naik ke surga, maka manusia tidak punya harapan setelah mati akan bangkit. Itu hanya omong kosong, hanya hayalan. Ya, nanti hari akhir kita akan dibangkitkan. Ada buktinya nggak? Nggak ada. Maka Tuhan membuktikan, ini loh, yang mati bangkit, naik ke surga. Artinya kita percaya ada jalan ke surga. Sementara kalau hanya hayalan, ya nanti orang ke surga, nanti. Alat bukti tak ada. Kemudian mengenai Roh Kudus. Apakah Roh Kudus dalam diri orang berbeda-beda? Ya, berbeda-beda. Yang membuat itu berbeda-beda adalah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Karena itulah kami dikatakan sudah memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Maka Matius 26 ayat 41 kan juga mengatakan, berjaga-jaga dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Itu dia. Di dalam diri kami ini roh ada, tetapi daging ini ada, itu yang dikuasai oleh iblis. Itulah yang bisa mati, roh nggak bisa mati. Ya, itulah sebabnya terkadang roh kalah oleh daging ini. Kalau karena roh penurut, daging lemah, daging tidak mau menurut. Kalau datang bisikan dari luar, itulah setan-setan. Iblis di dalam diri kami itu ada. Di dalam diri semua orang iblis berdiri. Jadi contohnya ini ada yang apa namanya terpental anu orang itu ya, saya nggak tahu ini tiba-tiba saya nggak bisa masuk lagi. Apa yang terjadi ya? Apakah karena apa gerangan? Ini lagi saya tunggu ya, masih belum ada apanya konfirmasi ya pokoknya. Saya kira saya tadi yang terpental, rupanya mereka yang nggak kelihatan lagi ya. Dia minta update tadi ya, apa bagaimana ya. Dan ini kalau saya lihat di ISDN pun sudah si Farhan aja, Farhan Forlog Channel. Halo, kok hilang? Kita intikan dulu pokoknya gini, coba aku coba dulu. Sepertinya ada gangguan di Zoom-nya ya. Berakhir